Bab 331 Siapa? Hanyang. Ada sekitar 60 orang di ruang konferensi. Selain artis, ada agen, penulis lagu, tim hubungan masyarakat, dan seterusnya. Di departemen musik, Meiki yang bertanggung jawab atas segalanya. Dialah yang memegang kekuasaan terbesar di sana. Isi pertemuan cukup rinci, karena mencakup tujuan perkembangan terkini, analisis situasi, dan pengaturan tugas. Ada juga beberapa aransemen khusus. Surwoyu akan segera merilis album keduanya. Ia juga akan berakting dalam 2 program dan beberapa iklan. Hal ini membuat semua orang merasa bahwa perusahaan tersebut mencoba membuat Surwoyu populer. Bai Wei dan yang lainnya juga memiliki akses ke sumber daya yang kurang lebih. Sejauh menyangkut Ziyan, tak seorang pun menyebut apapun tentangnya. Hal ini membuat Surwoyu yang berusaha mengendalikan diri di pagi hari, terus-menerus menatapnya dengan sinis. Menantang. Sangat menantang. Sangat menantang. Ziyan tampak sangat tenang, sehingga yang lain tidak dapat melihat perbedaan berdasarkan ekspresinya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia masih sedikit bersemangat. Lagi pula, ketika ke-10 lagunya sudah direkam, orang-orang di depannya pasti akan terkejut. Meiki mengumpulkan dokumen-dokumen di depannya dan berbicara. Sekian untuk rapat hari ini. Kalian harus kembali dan bersiap. Cobalah untuk mencapai lebih banyak hal dalam 2 bulan ke depan. Ada yang ingin ditambahkan? Tidak, aku yakin albumku berikutnya pasti akan meraih platinum. Aku tidak akan mengecewakanmu, Kak Mei. Aku juga tidak akan mengecewakan perusahaan, kata Surwoyu sambil tersenyum. Kemudian, dia menatap Ziyan dengan menantang. Ekspresinya seolah berkata, lihat, aku, Surwoyu, selalu bisa mendapatkan sumber daya yang kuinginkan. Perusahaan ini fokus melatihku. Bagaimana denganmu? Baiklah, sudah selesai. Meiki menatap Surwoyu dengan puas. Tiba-tiba, suara malas terdengar. Tunggu. Semua orang menoleh ke arah itu. Bahkan beberapa orang yang baru saja berdiri pun duduk kembali dan menatap Zhou Fei. Apa yang ingin dia lakukan? Semua orang agak bingung. Dia telah ditinggalkan untuk sementara waktu. Apa gunanya mengatakan apapun sekarang? Apa yang kamu inginkan? Meiki bertanya sambil menatap Zhou Fei. Sutradara, Anda sudah mengatur pekerjaan tim fotografi untuk 2 minggu ke depan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saudari Yan juga sedang mengerjakan album baru. Saya belum sempat memberitahu Anda. Sutradara, tolong atur tim untuk mengurus album kita. Ketika ia mengatakan itu, semua orang di ruang konferensi mulai berbicara. Banyak artis dan agen saling berbisik. Mata mereka penuh dengan keraguan, keterkejutan dan penghinaan. Bahkan beberapa komentar pun terdengar samar-samar. Album yang baru saja dirilisnya tidak laku, tapi dia masih membuat album baru. Apa dia pikir sumber daya perusahaan semurah kubis? Mereka seharusnya merenungkan penjualan album terakhir yang buruk. Mungkin mereka tidak akan diberi sumber daya untuk sementara waktu. Apakah mereka masih berpikir untuk membuat album baru? Mereka sungguh optimis. Tentu saja, hanya sedikit penonton yang mendukung Ziyan. Ziyan cuma butuh album yang bagus. Kalau kualitas album sebelumnya bagus, pasti bakal jadi hits. Sayangnya, membuat album bukan masalahnya sekarang. Dia menyinggung Direktur Fu, tapi dia bersikeras membuat album baru. Bukankah dia membuat masalah dengan melakukan ini? Ada pula suara-suara yang lebih keras, seperti hiruk-pikuk pasar sayur. Dia bisa merilis album sesuka hatinya. Sumber dayanya terbatas, ya. Kita sudah menunggu setengah tahun untuk membuat album baru. Dia konyol sekali. Surwoyu bisa terus-menerus membuat album. Wajar saja, karena dia punya hasil yang bagus. Tapi, seseorang yang album terakhirnya tidak laku tidak mungkin menuntut sumber daya. Apa dia cuma melamun? Petik 2. Di antara orang-orang itu, ada yang menyatakan rasa jijiknya terhadapnya, ada pula yang mengeluh, dan sisanya hanya menonton saja. Ziyan melihat sekeliling tanpa berkata apapun. Inilah lingkaran hiburan. Dunia di mana hanya yang terkuat yang bisa bertahan. Tidak ada keadilan, dan seseorang membutuhkan kekuatan, koneksi, popularitas, dan banyak faktor lainnya. Ketika Ziyan populer, ia adalah bintang paling terkenal di Royal Entertainment Company dan diberi sumber daya terbaik. Dulu, ketika mereka sedang rapat, hampir semua orang akan memandangnya. Mereka semua iri. Kini, masa kemasannya telah berlalu, jadi yang ia terima hanyalah cemoohan dan kritikan. Tak masalah. Ziyan tak peduli. Kali ini, album butiknya akan membantunya kembali bersinar dan membuat semua orang melihatnya lagi. Ziyan yang populer kembali lagi. Menghadapi argumen-argumen ini, Zhou Fei pun tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Meiki yang duduk di posisi paling tengah. Meiki menunggu selama 20 detik. Ketika semua orang berhenti berbicara,
ia membuka mulut dan berkata sambil tersenyum, baguslah kamu punya keinginan untuk membuat album, tetapi sumber daya terbaru perusahaan sudah dialokasikan, jangan terlalu terburu-buru, akan ada kesempatan lagi di masa mendatang. Aku tidak bilang aku ingin beberapa lagu. Aku hanya bilang kita akan segera membutuhkan tim fotografi, jawab Zhou Fei. Kalau nggak punya lagu, kenapa butuh tim fotografer? Tanya Meiki sambil menyipitkan mata. Haha. Suruoyu menyeringai dan berkata, apa kau harus menarik perhatian orang-orang di sini? Kalau kau meminta sumber daya lagu, aku tidak akan bilang apa-apa. Tapi, kau ingin tim fotografi tanpa lagu. Kau tidak masuk akal. Setelah mengatakan ini, Suruoyu tersenyum munafik dan berkata, Zhou Fei, Ziyan, aku mengerti kalian cemas, tapi kalian tidak bisa memperlakukan semua orang di perusahaan seperti orang bodoh. Baru-baru ini hanya ada 8 lagu yang bagus. Aku punya 4, dan yang lain juga punya. Lagi pula, hanya lagu-lagu yang bagus yang bisa dimasukkan ke dalam album. Tidak ada sumber daya. Apa kalian mau memilih 10 lagu secara acak dari database yang tidak disukai siapapun? Baiklah, kalau kamu pilih lagunya acak, kita nggak perlu mikirin lagi. Penjualannya bakal seburuk dulu, sela agen Suruoyu. Apa urusanmu? Urus saja urusanmu sendiri. Zhou Fei melirik Suruoyu, lalu menatap Meiki dan berkata, sutradara, kami sudah menyiapkan lagu-lagunya dan akan segera syuting video musiknya, jadi bisakah kau memberi kami tim fotografi? Mustahil. Kali ini, di belakang ruang konferensi, seorang agen bernama Wei Ling berdiri dan berbicara dengan agak marah. Kian sudah menunggu selama 3 bulan, dan membuat album itu tidak mudah bagi kami. Kak Mei, kamu tidak bisa memberi mereka apapun yang mereka mau. Bahkan jika mereka ingin membuat janji, mereka harus antri, kan? Alasan dia berdiri adalah karena, menurut pengaturan terbaru, dia dan Kian, yang menjadi tanggung jawabnya, memiliki peringkat terendah. Jika Meiki setuju untuk mengatur tim fotografi untuk Ziyan, mereka pasti akan mengalah. Setidaknya itu yang bisa dia lakukan. Wei Ling, duduk dulu. Jangan terlalu bersemangat. Aku belum bilang apa-apa. Penampilan Kian baru-baru ini sudah jelas bagi semua orang. Jadwal album kalian tidak akan diubah. Meiki melambaikan tangan dan menenangkannya. Kemudian, ia menatap Ziyan dan berkata sambil mendesah, Ziyan, Zhou Fei, aku mengerti perasaan kalian. Semua orang ingin hasil yang baik. Namun, untuk mencapai hasil yang baik, kalian perlu memiliki lagu yang bagus. Jangan terlalu cemas. Tunggu saja dengan sabar. Ketika ada lagu yang bagus, aku akan mengaransemennya untuk kalian. Itu benar. Mereka hanya bersikap tidak masuk akal di sini. Baiklah, ayo kita kembali dan persiapkan album baru. Suruoyu mengerucutkan bibirnya dan menggelengkan kepala sambil berbicara kepada agennya. Lalu, ia berdiri dan pergi. Tiba-tiba, siapa bilang kita tidak punya lagu bagus? Zhou Fei mencibir sambil berdiri. Tanpa sumber daya perusahaan, dari mana kamu mendapatkan lagu-lagu ini? Suruoyu berhenti sejenak dan menoleh sebelum berkata, jangan bilang kamu mendapatkan lagu-lagu yang rusak dari internet. Ya, kami mendapatkannya dari internet. 10 lagu ini diciptakan oleh penggemar Ziyan. Zhou Fei melihat sekeliling dan mengamati semua orang. Penggemar. Suruoyu mendongak dan tertawa. Setelah mendengar ini, yang lain tercengang. Mereka baru saja akan menertawakannya ketika Zhou Fei berbicara perlahan. Kurasa semua orang pernah mendengar nama penggemar ini. Namanya, Hanyang. Haha, Tiba-tiba, tawa Suruoyu terhenti dan matanya perlahan melebar. Siapa? Hanyang. Penulis lagu yang luar biasa itu. Puff. Ehem. Ya Tuhan. Benarkah? Siapa yang baru saja dia katakan? Semua orang terkejut. Mereka tidak pernah menyangka Zhou Fei benar-benar akan mengucapkan nama ini. Hanyang. Ini adalah nama yang penuh keajaiban. Lagu-lagu yang ia ciptakan belum lama ini kini mendominasi berbagai daftar. Lagu-lagu itu menyapu bersih semua lagu, membuat para artis yang baru saja merilis album mereka agak sengsara. Siapa itu? Meiki tiba-tiba berdiri dan menatap Zhou Fei. Hanyang. Setelah melihat keterkejutan semua orang, Zhou Fei merasa senang. Ia tersenyum sebelum berkata, siapa yang berani bilang karyanya cacat? Suruoyu, apa kau baru saja mengatakannya? Aku tidak. Suruoyu sedikit menggigil saat matanya menjelajah. Ia langsung menggelengkan kepalanya. Konyol. Nama Hanyang semakin berpengaruh. Siapa yang berani bilang karyanya cacat? Kau yakin itu Hanyang? Jantung Meiki berdebar kencang saat ia berbicara lagi. Tentu saja, kami sudah mendengarkan lagu-lagunya, yang jumlahnya ada 10. Setiap lagunya tak tertandingi, kata Zhou Fei dengan bangga. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, semua orang di sekitar terkesiap kaget. Apa? 10 lagu? Tidak. Bagaimana mungkin?
Dia belum pernah menulis begitu banyak lagu untuk satu orang sebelumnya. Astaga! 10 lagu ciptaan Hanyang dalam satu album. Pasti bakal jadi hits. Petik 2. Semua orang terkejut. Mereka tidak lagi meragukan kata-kata Zhou Fei. Jika dia berani mengatakannya di sini, itu sepenuhnya benar. Meiki menjadi begitu gembira hingga ia merinding. Ya ampun, 10 lagu Hanyang yang bagus. Kalau promosinya cukup, hasilnya pasti luar biasa. Dengan kata lain, mengingat Hanyang sekarang sedang dalam masa keemasannya, 10 lagunya dapat membuat penyanyi kelas E menjadi penyanyi kelas B, atau bahkan kelas A, dalam semalam. Lagu-lagunya sangat berharga. Memikirkan hal ini, sikap Meiki terhadap Ziyan berubah. Jika albumnya dirilis, popularitasnya akan kembali. Tetapi, bisakah dia melakukannya sekarang? Bisakah dia melatihnya dengan sepenuh hati? Li Cheng tidak akan setuju. Lalu, 10 lagunya. Saat itu, Meiki tengah asyik berpikir. Direktur, kalau begitu, bisakah Anda memberi kami tim fotografi terbaik? Tanya Zhou Fei sambil menatap Meiki. Ketika Zhou Fei bertanya kali ini, tidak ada lagi pertengkaran di ruangan itu. Su Ruoyu menatap Ziyan. Ia benar-benar terkejut, dan rasa iri serta cemburu memenuhi matanya. Mereka berbicara tentang 10 lagu hebat yang ditulis oleh Hanyang. Bab 332 Sebuah Sensasi. Meiki masih berpikir. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana menghadapinya. 1. Berkat 10 lagu terbaik ciptaan Hanyang dan promosinya, tak diragukan lagi Ziyan akan kembali bersinar dan populer kembali. Ia akan menjadi bintang papan atas Royal Entertainment Company dan mungkin akan semakin populer. Ia tidak meragukan hal itu, karena popularitas Ziyan sebelumnya memang tinggi. Dengan memanfaatkan pengalamannya dalam berbagai aspek, ia pasti akan lebih sukses kali ini. 2. Akankah Li Cheng mengizinkannya untuk membantu Ziyan? Meskipun 10 lagu ini akan menjadi hit, perkembangannya di masa depan juga dikendalikan oleh sutradara Fu. Membantunya akan membuatnya mendapat masalah. Lagi pula, ia akhirnya bisa mengandalkan Li Cheng. Ia telah berkontribusi begitu banyak untuk menjaga dirinya tetap aman. Bagaimana mungkin ia rela menghadapi krisis seperti itu? Jika 10 lagu Hanyang memang luar biasa, seperti yang dikatakan Zhou Fei, dan tak tertandingi, ia pasti akan percaya diri untuk meningkatkan popularitas 10 artis tersebut. Namun, jika ia melakukannya, Ziyan pasti akan meninggalkannya sepenuhnya. Meiki tidak tahu harus berbuat apa. Setelah mendengar kata-kata Zhou Fei, ia memutar matanya dan berpikir sejenak. Jauh di dalam hatinya, dia perlahan-lahan tertarik pada pikiran kedua. Namun, ia tidak berniat mengatakan apapun untuk saat ini. Ia tersenyum dan berbicara. Selamat, Anda berhasil membawakan 10 lagu dari Hanyang, sungguh bagus dan patut dipuji. Setelah mengatakan itu, ia berpura-pura merasa situasinya sulit dan dengan ragu berkata, namun, tim fotografi sudah diatur. Kurasa kita harus menunggu beberapa hari dan membicarakannya nanti. Lebih baik kamu memanfaatkan waktu ini untuk berlatih lagu-lagu dengan baik. Bagaimana menurutmu, Ziyan? Ketika dia mengatakan itu, semua orang yang hadir menoleh ke arah Ziyan. Dia tetap bersikap acuh tak acuh seperti sebelumnya dan tidak mengatakan apapun dari awal hingga akhir. Tak seorang pun menyadari kekecewaan di kedalaman mata Ziyan. Bahkan sekarang, Meiki masih tidak mau memberinya sumber daya apapun. Hal ini tampaknya sudah jelas. Dia juga salah satu orang yang ingin ditekan Meiki. Ruangan itu perlahan menjadi tenang. Bahkan, terdengar suara jarum jatuh. Di bawah tatapan semua orang, Ziyan perlahan berdiri. Ia menatap Meiki, menggelengkan kepalanya pelan, dan berbicara dengan ringan. Kalau tidak memungkinkan, kita tidak perlu melakukan itu. Tim fotografi juga bisa disewa dengan membayar. Fei, ayo pergi. Begitu dia selesai berbicara, dia keluar dari ruang rapat bersama Zhou Fei. Ini, senyum di wajah Meiki perlahan membeku. Semua orang saling memandang dan mulai berbicara. Ziyan akan jadi superstar. 10 lagunya ditulis oleh Hanyang. Luar biasa. Dibandingkan dengannya, aku merasa sangat tidak beruntung. Aku mengikuti Weibo Hanyang dan meninggalkan lebih dari 100 komentar, tapi aku bahkan tidak mendapatkan satu lagu pun. Di pertemuan terakhir, mereka bilang siapapun yang berhasil membawakan lagu Hanyang akan diberi hadiah, kan? Ya, sepertinya keberuntungan sekarang berpihak pada Ziyan. Dengan operasi ini, dia pasti bisa kembali. Petik 2. Semua orang yang hadir sedang berbicara. Sementara itu, Su Ruoyu merasa sangat malu, seolah-olah seseorang telah menamparkan wajahnya. Awalnya ia mengejek mereka, tetapi mereka hanya berkata dengan tenang bahwa mereka sudah mendapatkan lagu-lagu itu dari Hanyang. Ketika Zhou Fei menanyakan hal itu, ia menjadi sangat lemah sehingga ia hanya berkata, aku tidak. Itu sungguh memalukan.
Suruoyu menggigit bibirnya dengan keras dan menghentakkan kakinya. Lalu, dia pergi dengan tenang. Yang lain pun turut berdiri dan pergi dengan penuh emosi. Meiki berjalan kembali ke kantornya. Ia kehilangan akal sehatnya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ziyan dan Zhou Fei kembali ke kantor. Keren banget. Lihat wajah-wajah kaget orang-orang itu. Hahaha, keren. Waktu Suruoyu dengar itu, dia kayak baru makan tahi. Keren. Zhou Fei duduk di sofa, sambil menggeleng-gelengkan kepala. Dia telah mengalami depresi dalam waktu yang lama, jadi melampiaskan kemarahannya membuatnya merasa sangat baik. Baiklah, kata Ziyan sambil tersenyum. Ayo, mari kita lihat 10 lagunya secara detail. Aku ingin menyelesaikan rekamannya hari ini. Hubungi studio rekaman nanti dan beri mereka komisi 2 kali lipat dari biasanya. Kita akan menyelesaikan lagu-lagunya dalam semalam. Kita selesaikan semuanya hari ini. Bukankah itu terlalu terburu-buru? Zhou Fei tertegun. Lagu-lagu ciptaan Hanyang biasanya dirilis di internet keesokan harinya, kan? Makanya kita harus merilisnya besok. Ziyan menyeringai. Ada alasan lain yang tidak disebutkannya. Saat mereka berada di ruang rapat, ia memperhatikan mata Meiki yang berbinar-binar. Ia jelas tidak memikirkan bagaimana cara membantunya. Ziyan dan Meiki telah bekerja sama selama beberapa tahun. Jadi, ia tahu bahwa sorot matanya ragu-ragu. Ia telah mempertimbangkan potensi keuntungan dan kerugiannya. Kenapa dia bersikap seperti itu? Apa dia menginginkan 10 lagu Hanyang? Entah dia melakukannya atau tidak, Ziyan berencana untuk tetap waspada. Zhou Fei tidak terlalu banyak berpikir. Ia masih sangat bersemangat saat itu. Setelah mendengar kata-kata itu, ia berdiri dan berkata, kalau begitu, bagaimana kalau kita lanjutkan? Ayo kita coba lagu The Chaser. Wah, aku hampir lupa. Lagu yang baru saja kau nyanyikan itu merdu sekali. Bagus sekali. Hanyang luar biasa. Dia bahkan bisa menulis lagu-lagu penyembuhan yang bagus. Ayo berlatih. Kalau kita sudah lebih familiar dengan lagu-lagunya, kita bisa merekamnya jauh lebih efisien di studio malam ini. Ziyan mengangguk. Mereka duduk di depan komputer dan mulai bekerja lagi. Di seberang koridor, di kantor Meiki, apa yang terjadi mirip dengan apa yang dipikirkan Ziyan. Kak Mei, kau harus mencari cara untuk mengatasi ini. Ziyan adalah artis di perusahaan kami. Tentu saja, dia harus mematuhi perintahmu. Lagi pula, dia tidak boleh memiliki semua 10 lagu Hanyang. Itu tidak benar. Suruoyu memohon pada Meiki. Aku tidak mau terlalu banyak. 4 saja sudah cukup. Kak Mei, kau harus membantuku. Aku pasti akan mengikuti jejakmu setelah aku populer. Ya, aku tahu itu. Kita bicarakan nanti saja. Meiki benar-benar pusing. Ia menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, lagi pula, lagu-lagu ini pemberian Hanyang untuk Ziyan. Aku tidak bisa langsung mengambilnya darinya. Kak Mei, kata agen Suruoyu, dia artis perusahaan, jadi lagu-lagu yang dia dapatkan juga milik perusahaan. Kenapa kamu tidak bisa mengaransemennya? Mungkin hanya memberinya 10 lagu hanya karena pengaruh perusahaan kita. Baiklah, aku akan cari cara. Kau boleh pergi. Meiki melambaikan tangannya. Kurang dari 3 menit setelah Suruoyu keluar, seseorang mengetuk pintu lagi. Datang. 2 orang lagi masuk. Meiki menatap mereka tanpa daya dan berkata, Bai Wei, ada apa? Kak Mei. Bai Wei tersenyum malu, tapi tetap berkata, Ziyan dapat 10 lagu dari Hanyang. Kira-kira apa yang akan Kak Mei lakukan ya? Maksudku, kalau bisa, bolehkah Kak Mei meninggalkan 1 lagu untukku? Aku tidak bisa menjanjikan ini. Meiki sedikit mengernyit sebelum berkata, silakan. Aku akan memberimu sumber daya yang pantas kau dapatkan. Jangan menggantungkan harapanmu pada bintang-bintang. Aku punya rencanaku sendiri. Baiklah kalau begitu. Bai Wei mengerucutkan bibirnya dan pergi bersama agennya. 5 menit kemudian, seseorang mengetuk pintu lagi. Datang. Meiki menarik napas dalam-dalam dengan tidak sabar. Berapa banyak orang yang datang menjenguknya? Apakah godaan lagu-lagu Hanyang sebegitu besarnya? Sungguh luar biasa. Bahkan dia sendiri cukup tergoda. Sambil melihat orang-orang ini, Meiki menghela napas dan mengucapkan beberapa patah kata untuk menyuruh mereka pergi. Banyak sekali orang yang menginginkan lagu-lagu Ziyan. Haruskah dia melakukan apa yang mereka inginkan? Tidak, Meiki tahu keserakahan ini berasal dari lubuk hati mereka. Jika dia ada di posisi mereka, dia mungkin juga akan bertindak seperti itu. Ketika ada orang lain yang mengetuk pintu, Meiki tidak menjawab. Ia malah mengeluarkan ponselnya, berjalan ke jendela, menghubungi Li Cheng, dan menceritakan semuanya. Apa katamu? Terdengar seruan dari telepon. Hanya dalam waktu setengah hari,
berita bahwa Ziyan telah mendapatkan 10 lagu dari Hanyang telah menyebar di seluruh departemen dan seluruh perusahaan seperti virus. Hal ini membuat semua orang iri. Mereka semua iri dengan keberuntungan Ziyan. Mendapatkan 10 lagu dari Hanyang sama saja dengan memenangkan lotre hadiah utama. Tiba-tiba suasana di departemen musik terasa sedikit aneh. Banyak orang membicarakan apakah Meiki bisa mendapatkan beberapa lagu dari Ziyan dan membagikannya kepada semua orang. Seorang pria berusia 19 tahun yang baru dalam lingkaran ini menjilat bibirnya dan menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. Menurutnya, jika mereka benar-benar mendapatkan lagu-lagu itu dari Ziyan, itu sama saja dengan merampoknya. Akhirnya, ketika jam menunjukkan pukul 5, semua orang selesai bekerja dan pulang. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Suster Mei. Kalau dia benar-benar memberi kita 4 lagu, kamu pasti akan populer, Ruoyu. Di lantai pertama aula, agen Su Ruoyu sedang berbicara. Saat mereka berjalan keluar, Su Ruoyu tampak sedikit bersemangat. Setelah mendengar kata-kata ini, ia menggelengkan kepala dan berkata, saya baru saja pergi ke kantor Suster Mei. Beliau bilang hasilnya akan keluar besok. Saya juga menelepon Parli dan beliau memberi saya jawaban positif. Keren. Mata agen itu berbinar. Saat ini, 90% lagu terpopuler di daftar peringkat adalah milik Hanyang. Bisa dibilang siapapun yang mendapatkan lagu darinya akan menjadi superstar. Namun, hubungan masyarakat dan publisitas juga sangat penting. Ada segelintir orang yang tidak populer meskipun menyanyikan lagu-lagunya. Su Ruoyu tersenyum. Mereka hanya penyanyi amatir. Popularitas penyanyi yang bergabung dengan tim profesional sedang meroket. Agen itu tersenyum. Sambil mengobrol, mereka sampai di tempat parkir. Melihat sekelompok orang berkumpul tak jauh dari mobil mereka, agen itu penasaran. Apa yang mereka lihat? Entahlah. Ayo kita pergi dan lihat, kata Su Ruoyu penasaran. Mereka berdua berjalan mendekat. Ketika mereka sudah dekat, mereka mendengar orang-orang ini sedang berdiskusi. Wah, mobil sport ini sangat cantik. Tentu saja cantik. Itu Bugatti. Bagaimana menurutmu? Ini juga edisi terbatas. Kabarnya mobil ini harganya lebih dari 60 juta. Mahal banget. Ayo kita foto dan posting di internet. Pemilik mobilnya belum datang. Xiaoli, aku mau ke pintu. Foto aku dong. Petik 2 petik 2. Su Ruoyu dan agennya mendekat dan akhirnya melihat apa yang ada di balik kerumunan. Mobil sport mempesona yang mereka lihat di pagi hari diparkir di sana dengan tenang. Mobil ini. Orang penting mana yang datang ke perusahaan kita untuk bermain? Tanya Su Ruoyu dengan takjub. Sementara itu, dua wanita sedang mengambil gambar di depan mobil. Su Ruoyu juga agak tergoda. Foto aku juga. Su Ruoyu mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya kepada agennya. Kemudian, ia berjalan ke tempat di dekat kursi pengemudi. Tepat ketika perempuan yang tadi memotret hendak pergi, ia mendekat, sedikit membungkukkan pinggangnya, meletakkan lengannya di atap, dan memamerkan lekuk tubuhnya. Saat agennya siap mengambil fotonya. Perbesar. Tiba-tiba lampu depan mobil sport itu berkedip beberapa kali. Lalu, suara sarkastis terdengar dari belakang mereka. Oh, kamu foto pakai mobil kita. Kita sudah sepakat, kan? Bab 333 merekam lagu. Desir, desir, desir. Lebih dari selusin orang melihat ke belakang pada saat yang sama. Mereka menemukan bahwa Ziyan dan Zhou Fei berdiri di belakang mereka. Ziyan mengenakan kacamata hitam, sehingga orang-orang tidak bisa melihat ekspresi di matanya. Namun, meskipun ia tidak mengenakan kacamata hitam, mereka tetap bisa melihat wajahnya yang cantik namun tenang dengan jelas. Meskipun Ziyan baru saja kembali ke perusahaan, mereka tahu bahwa ia selalu bersikap acuh tak acuh. Ia tidak suka berbicara atau tersenyum dan selalu menganggap segala sesuatunya serius. Namun, sikap acuh tak acuhnya belum tentu nyata. Mereka hanya tidak bisa melihat sisi lain dari dirinya. Jika mereka bisa melihatnya dari sudut pandang Zhang Han, mereka akan tahu bahwa wanita ini terkadang pemalu seperti gadis kecil atau semenarik wanita seksi. Mereka akan terkejut jika melihatnya seperti itu. Zhou Fei berbeda. Ia tidak memakai kacamata hitam. Malah, ia menatap Su Ruoyu dengan bibir mengerucut. Ia berjalan menghampiri Su Ruoyu yang terkejut, melambaikan kunci mobil di tangannya secara acak, melihat ke atas dan ke bawah, lalu menggelengkan kepalanya sedikit sebelum berbicara. Permisi, kami harus masuk ke mobil. Bisakah Anda minggir? Suara mendesing. Wajah Su Ruoyu langsung memerah. Meskipun dia benar-benar malu, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dengan tatapan kosong di matanya, ia mengangguk seperti mesin dan minggir. Ia tampak kebingungan saat melihat Zhou Fei dan Ziyan masuk ke dalam Bugatti Veyron Black Bass edisi terbatas, yang menurutnya hanya dimiliki oleh orang-orang besar. Perbesar, perbesar, perbesar. Saat suara mesin yang menarik perhatian itu terdengar, mobil sport itu perlahan meninggalkan tempat parkir di bawah tatapan orang-orang.
Begitu mereka pergi, semua orang di sekitar tidak dapat menahan diri untuk berseru. Ini mobilnya Ziyan. Ya ampun, dia kaya banget. Nilainya lebih dari 60 juta. Oh, mungkin aku tidak akan menghasilkan uang sebanyak itu seumur hidupku. Pantas saja dia selalu terlihat tenang. Ternyata dia kaya raya. Hei, kita baru saja berfoto di sana dan tertangkap basah. Sayang sekali. Petik 2. Ya, malu. Sungguh memalukan. Saya berharap dapat menemukan lubang untuk merangkak masuk. Mata Surwoyu memerah karena malu dan marah. Ia sudah gila jauh di dalam. Dia sudah mengincar Ziyan selama ini, tapi baru saja tertangkap basah sedang bersandar di mobilnya untuk berfoto. Sungguh memalukan. Ziyan benar sebelumnya. Dia hanya seorang badut. Surwoyu benar-benar merasa seperti badut saat ini. Dia tidak tahan. Ah, kenapa dia? Mengapa harus dia? Kok bisa dia nyetir mobil super mewah kayak gitu? Nggak adil banget. Dia sudah tidak populer. Bagaimana mungkin? Surwoyu kehilangan akal sehatnya saat dia kembali ke mobilnya. Agennya terdiam saat mengemudi. Ia tidak tahu harus berkata apa saat itu. Berdasarkan pemahamannya tentang Surwoyu, ia tahu bahwa apa yang terjadi jelas merupakan pukulan telak bagi Surwoyu. Ia sudah lama mengejek Ziyan, dan mereka selalu berseteru. Namun, Ziyan sama sekali tidak peduli. Ia baru saja pergi dengan supercar yang hanya bisa ia kagumi. Tak perlu berkata apa-apa. Fakta telah menamparkan wajahnya. Sekembalinya ke kediamannya, Surwoyu menyelinap ke kamar tidurnya, menutup pintu, menghempaskan diri ke tempat tidur, dan menekan bantal ke kepalanya. Ah! Ia tak henti-hentinya menjerit sampai ia butuh lebih banyak oksigen. Ia duduk, rambutnya sudah berantakan, lalu bernapas dalam-dalam. Sekitar semenit kemudian, dia mengeluarkan teleponnya dan menekan sebuah nomor. Tuan Lee, Ziyan mengendarai Bugatti Veyron senilai lebih dari 60 juta hari ini. Saya yakin Ziyan mungkin telah menemukan seorang sugar daddy. Apa katamu? Benarkah? Seru Tuan Lee. Setelah Surwoyu mengonfirmasi hal ini, Tuan Lee menutup telepon. Dia sedang bermain game daring di ruang game di rumah. Namun, setelah mendengar berita itu, raut wajahnya berubah muram. Supercar seharga lebih dari 60 juta. Bahkan dia pun tidak mampu membelinya. Segala sesuatunya tampak mulai di luar kendalinya. Apa yang terjadi di sini? Apa dia benar-benar diurus orang kaya? Apa aku benar-benar akan kehilangan dia? Li Cheng menggertakkan giginya. Setelah berpikir sejenak, dia menjadi sedikit marah. 10 lagu ciptaan Hanyang, mobil super seharga 60 juta. Dari mana dia mendapatkan semua benda ini? Dia mengeluarkan teleponnya dan menghubungi nomor Wu Chengdong. Paman Wu, ini tentang apa yang kukatakan sebelumnya. Aku baru saja bicara dengan Meiki dan memastikan kita punya 10 lagu ciptaan Hanyang. Paman Wu, kurasa paman perlu mengurus ini sendiri. Oke. Aku akan minta Meiki untuk memeriksanya sekarang. Setelah menutup telepon, Li Cheng segera menelepon Meiki. Kamu masih di kantor? Tidak. Kalau begitu, kembalilah ke kantor sekarang. Hubungi departemen jaringan. Pergi ke kantor Ziyan dan periksa komputernya. Ambil 10 lagu itu dulu. Besok, Paman Wu akan mengurus masalah ini secara langsung. Petik 2. Ziyan telah mendapatkan 10 lagu, yang membuat orang-orang merasa sangat terkejut dan iri. Namun, seiring berjalannya waktu, sejumlah kecil orang juga mulai mengambil tindakan. Orang sering berkata, sulit untuk memperjuangkan kedaulatan atas sungai dan gunung, tetapi lebih sulit lagi untuk mempertahankan apa yang telah diperoleh. Tak diragukan lagi lagu-lagu ini sudah diidam-idamkan orang lain. Ziyan punya firasat samar tentang ini. Bagaimana ia akan menghadapinya? Sementara itu, di restoran rekreasi Mengmeng. Setelah mengetahui bahwa Ziyan akan kembali lebih awal, Zhang Han telah menyiapkan beberapa makanan sebelumnya. Selain nasi goreng telur dan sup mie, ada juga steak untuk makan malam. Zhao Feng telah menyembelih 2 ekor sapi untuk instruktur Liu dan yang lainnya. Dagingnya, yang cocok untuk membuat steak, telah dikirim ke restoran oleh Zhao Feng. Jumlah ini cukup untuk dimakan keluarga Zhang Han dan anggota keluarga lainnya. Pukul 5.30, Ziyan dan Zhou Fei kembali. Setelah duduk selama 10 menit, mereka mulai makan malam. Makan pelan-pelan. Ngapain buru-buru? Kata Zhang Han pada Ziyan dan Zhou Fei yang sedang makan dengan sangat cepat. Kita ke studio rekaman saja. Aku sudah bilang, jawab Ziyan sambil menjilat bibirnya. Mengapa kamu begitu ingin pergi ke studio rekaman? Zhang Han bertanya dengan bingung. Tidak perlu terlalu cemas. Mereka bisa beristirahat sebentar setelah makan malam dan pergi ke sana nanti. Kita sudah membuat janji. Acaranya mulai pukul 18.30, tapi kita harus tiba di sana lebih awal. Kita harus merekam semua lagu malam ini. Pekerjaannya cukup banyak. Kamu tidak perlu menungguku malam-malam.
Aku khawatir aku akan kembali setelah tengah malam, kata Ziyan. Kau akan menyelesaikan rekamannya dalam semalam. Tidak perlu. Zhang Han tertegun. Ia meletakkan sumpitnya sambil berbicara. Kakak ipar, kamu nggak tahu itu. Lagu-lagu ciptaan Hanyang biasanya dirilis keesokan harinya, gumam Zhou Fei sambil makan steak. Siapa yang mengatakan itu? Zhang Han merasa ini konyol. Dia sendiri tidak tahu. Siapa yang menetapkan aturan ini? Aku ingin segera menyelesaikan rekamannya agar aku bisa bersantai. Ziyan tersenyum tipis. Baiklah. Melihat ekspresi Ziyan, Zhang Han menyadari bahwa kata-katanya tidak berguna. Maka, ia berdiri dan turun ke bawah. Semenit kemudian, Zhang Han berjalan membawa sebotol air mineral yang berisi air roh dari Gunung Nyumun. Ambil ini. Kamu tidak boleh terlalu lelah. Lindungi tenggorokanmu. Ingat minum air setelah bernyanyi sebentar. Zhang Han meletakkan botol air mineral di atas meja di depan Ziyan. Oke. Ziyan tersenyum manis. Matanya penuh kelembutan. Senang sekali dirawat. Sebenarnya, senang sekali memilikinya. Setelah makan, Ziyan dan Zhou Fei mengambil tas mereka dan pergi. Tentu saja, Ziyan juga mengambil air yang diberikan Zhang Han. Meng Meng juga berperilaku sangat baik. Ia melambaikan tangan kepada ibunya dan menyuruhnya pulang lebih awal untuk mendengarkan cerita ayahnya. Ziyan dan Zhou Fei keluar dan masuk ke Bugatti sebelum menuju ke studio rekaman yang disediakan. Studio yang terletak di distrik Zukong itu disebut Studio Musik Tianao dan berada di lantai 11 sebuah gedung perkantoran. Setelah tiba di gedung, mereka naik ke atas. Sudah ada 7 atau 8 orang yang menunggu di aula. Para pria dan wanita dipimpin oleh seorang pria berusia 40-an yang sudah agak beruban. Halo, Guru Liu. Ziyan berjalan mendekat dan mengulurkan tangannya. Nama gurunya Liu Sheng, dan ia seorang profesional di bidang pasca produksi lagu. Ia sangat hebat. Jika Ziyan memanggilnya guru, ia pasti memiliki kemampuan yang sesungguhnya. Nona Zi, halo. Saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Liu Sheng berjabat tangan dengan Ziyan dan berkata sambil tersenyum hangat, orang-orang kami sudah siap. Saya dengar Nona Zi punya 10 lagu ciptaan Hanyang. Ya, Ziyan mengangguk. Saya merasa sangat terhormat bisa merekam lagu-lagu Hanyang untuk Nona Zi. Mata Liu Sheng sedikit berbinar. Hanyang sekarang sangat populer, dan suara Ziyan merdu dan memikat. Ia yakin lagu apapun yang dinyanyikan Hanyang pasti akan menjadi hit. Dengan begitu, Tianao Music Studio juga akan mendapatkan pengakuan, sesuatu yang sangat ingin ia wujudkan. Oleh karena itu, sebagai bos, dia datang sendiri untuk menangani kumpulan lagu berkualitas tinggi ini. Guru Liu, saya sangat tersanjung. Ziyan tersenyum tipis. Kapan kita akan mulai? Tanya Liu Sheng. Kita bisa mulai sekarang. Baiklah, silakan lewat sini. Liu Sheng memimpin dan berjalan masuk sambil berkata, 10 lagu dalam 1 hari. Jadwalnya memang padat. Tapi, setelah kamu selesai merekam 1 lagu, kita bisa mulai pasca produksi di sini. Kalau rekaman semua lagu bisa selesai sebelum jam 1 pagi, diperkirakan semua lagu akan siap sebelum jam 9. Terima kasih sebelumnya, Guru Liu, kata Zhou Fei berulang kali. Ketika semua orang memasuki studio, Ziyan mulai merekam lagu-lagunya. Lagu pertama adalah The Most Beautiful Expectation. Setelah mendengar nyanyian Ziyan, semua orang yang hadir, termasuk Liu Sheng, menggelengkan kepala dan mendesah penuh emosi. Suara Ziyan sangat bagus. Lagu ini benar-benar ciptaan Hanyang. Kualitasnya tak tertandingi. Lagu yang bagus sekali. Petik 2. Ziyan menyelesaikan lagunya dengan lancar, mengejutkan semua orang. Bahkan Liu Sheng bersemangat mempersiapkan pasca produksi dan mendengarkan versi finalnya. Namun, lagu tersebut harus direkam beberapa kali, jadi mereka punya banyak pekerjaan hari itu. Saat Ziyan bekerja, ia sangat serius. Kondisinya hari itu juga sangat baik. Setelah menyanyikan beberapa lagu, ia akan minum air agar tidak merasa lelah sama sekali. Sekitar pukul 1 pagi, ke-10 lagu telah direkam. Pada akhirnya, seluruh staf masih bersemangat. Liu Sheng memberitahu mereka bahwa semua lagu akan selesai sekitar pukul 8 pagi. Segalanya berjalan lancar. Liu Sheng mengantar Ziyan dan Zhou Fei keluar dari perusahaan. Mereka masuk ke Bugatti dan berkendara kembali ke restoran. Sebelum mereka masuk ke mobil, Ziyan mengeluarkan ponselnya dan memeriksa waktu. Sudah jam 1.15, kurasa mereka semua sudah tidur. Bagaimana kalau kamu tidur di tempatku hari ini? Tanya Zhou Fei dengan santai. Tidak perlu, bawa saja aku kembali ke restoran, kata Ziyan setelah berpikir sejenak. Dia membuka WeChat dan menemukan nama Zhang Han. Komentarnya, si kutu buku. Dia mengirim pesan suara kepadanya. Kamu, sudah tidur belum? Dia tidak mendapat jawaban untuk waktu yang lama. Dia tampak tertidur. Ziyan menjilat bibirnya.
Hanya ada sedikit kendaraan di jalan saat larut malam. Zhou Fei mengemudi dengan sangat cepat, jadi mereka kembali ke restoran pukul 1.30. Setelah Ziyan keluar dari mobil, Zhou Fei kembali ke kediamannya. Ziyan berjalan ke pintu restoran dan melihat bagian dalamnya gelap. Ziyan menggigit bibir bawahnya pelan. Tampaknya Zhang Han benar-benar tertidur. Dia samar-samar berharap bahwa dia masih menunggunya. Dia menyentuh gagang pintu, membuka pintu dan masuk. Saat dia melangkah, sesosok bayangan hitam tiba-tiba bergerak mendekati pintu dan memeluknya erat-erat. Ah! Meskipun Ziyan terkejut, bau maskulin yang familiar itu perlahan-lahan menenangkannya. Menyebalkan sekali. Ziyan mendengus, meskipun hatinya merasa sangat senang. Aku merindukanmu. Zhang Han memeluk Ziyan dari belakang dan berbisik di telinganya, aku sudah memasak sup ikan mas krucian untukmu. Makanlah sedikit, lalu tidur. Ya ampun. Hati Ziyan menghangat oleh kata-katanya. Ia berbalik, berjinjit, melingkarkan lengannya di leher Zhang Han, dan menciumnya. Ciuman yang panas. Zhang Han melingkarkan tangannya di pinggul Ziyan. Ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengangkat tubuh Ziyan ke dalam pelukannya. Kemudian, kaki Ziyan melingkari pinggang Zhang Han. Keduanya terus berciuman sambil bergerak ke arah dapur seperti ini. Mereka sangat bersemangat. Kalau saja Ziyan tidak sedang menstruasi, sesuatu pasti sudah terjadi tak lama lagi. Sayangnya, tidak ada, jika, dalam hidup. Bab 334 Kartu Trump. Setelah berciuman beberapa saat dengan cara yang tidak dapat dijelaskan secara rinci. Lengan Ziyan melingkari leher Zhang Han, pipinya yang merah dan wajah Zhang Han sangat dekat. Ia merasa bibir merahnya sedikit mati rasa. Dia membuka mulutnya dan berkata lembut, sayang, senang sekali memilikimu. Kamu juga bayiku. Zhang Han tersenyum dan mencium wajah Ziyan. Lengannya terentang ke bawah sambil berkata, baiklah, turunlah. Aku akan membawakanmu sup. Jawab Ziyan patuh. Setelah turun dengan cepat, ia naik ke atas. Aku ganti piyama dulu. Zhang Han mengangguk. Ia pergi ke dapur, mengambil mangkuk sup, dan menyendok sup ikan mas krucian. Sup ikan mas krucian adalah sup yang terbuat dari bahan-bahan seperti ikan mas krucian, tahu, dan jamur. Sup ini mengandung protein lengkap dan berkualitas tinggi serta kaya nutrisi. Supnya berwarna putih susu, dan ada 3 ikan mas krucian yang lebih kecil dari telapak tangan. Zhang Han telah meminta Zhang Feng untuk menangkap ikan mas krucian di Gunung Bulan baru sebelumnya. Meskipun agak kecil, rasanya tetap lezat. Setelah menyendok sup, Zhang Han mengambil mangkuk, sendok, dan beberapa sumpit. Kemudian, ia naik ke atas dan meletakkannya di atas meja teh. Ziyan keluar. Setelah menutup pintu pelan-pelan, ia berjalan menghampiri dengan langkah kaki penuh sukacita. Dewi, silakan cicipi. Zhang Han menaruh ikan mas krucian dan sedikit lauk di mangkuk, lalu menuangkan sup, aromanya memenuhi udara. Ziyan duduk di sebelah Zhang Han sambil tersenyum. Ia mengambil mangkuk dari Zhang Han, menyendok sup, meniupnya, lalu menyesapnya. Tak lama kemudian, aroma ikan memenuhi seluruh mulutnya. Hebat, enak sekali. Mata Ziyan berbinar. Tidak ada bau amis sama sekali. Rasanya sangat ringan, namun aromanya sangat kuat. Dia benar-benar hebat. Dia bisa melakukan apa saja. Ziyan menatap Zhang Han dengan gembira, lalu menyendok sup, bibirnya yang seksi mendekat dan ia meniupnya pelan. Kemudian, ia mendekatkan sendok ke mulut Zhang Han dan berkata, kamu juga harus mencicipinya. Zhang Han mengangguk dan meminum sup di sendoknya. Apakah ini enak? Tanya Ziyan sambil tersenyum. Enak sekali. Ziyan terkekeh senang, merasa sangat senang. Bawa peralatan makanmu. Ayo kita makan bersama. Saya tidak lapar. Aku tidak bisa menghabiskan 3 ikan. Cepat pergi saja. Oke. Zhang Han tersenyum dan turun ke bawah untuk mengambil seperangkat peralatan makan. Kemudian, ia kembali ke atas dan duduk. Ziyan sendiri yang menyendok sup untuk Zhang Han dan memasukkan 2 ekor ikan mas krucian ke dalamnya. Mereka berdua mulai menyeruput sup seperti ini. Meskipun supnya sangat enak, ketika Ziyan memakan sepotong ikan. Dagingnya yang lembut dan lezat serta aroma khas ikan mas krucian membuatnya langsung jatuh cinta. Dalam waktu singkat, Ziyan menghabiskan ikan kecil dalam supnya dan Zhang Han memberinya satu lagi dari mangkuknya. Ziyan menatapnya dengan manis dan segera memakan ikan lainnya. Zhang Han mencoba memberinya ikan lagi, tetapi Ziyan bergumam, tidak, kamu makan saja. Aku sudah kenyang. Aku mau sedikit sup. Oke. Zhang Han tersenyum dan bertanya sambil memakan ikan, apakah semua lagunya sudah direkam? Semuanya berjalan sangat lancar hari ini. Kami semua dalam kondisi baik, jadi tugasnya sudah selesai. Versi finalnya akan tersedia pukul 8 pagi. Saat ia bercerita tentang lagu-lagunya, kebahagiaan terpancar di mata Ziyan. Dapat dibayangkan,
setelah lagu-lagu itu dirilis, pasti akan mendapat tanggapan yang baik. Kamu nggak akan sibuk lagi setelah itu, kan? Bagaimana kalau kamu cuti beberapa hari? Zhang Han menatap Ziyan dengan penuh semangat. Bahkan Ziyan bisa merasakan kerinduannya. Ziyan akan segera berhenti berdarah. Zhang Han tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia tidak bisa mengendalikan diri. Menyebalkan sekali. Ziyan tersipu sambil memutar matanya ke arahnya dan berkata, aku masih akan sangat sibuk. Besok, Zhou Fei akan mencari seseorang untuk mempromosikan dan merilis beberapa lagu dulu. Akan ada syuting video musik, album, konferensi, konser, dan sebagainya. Aku harus melakukan banyak hal. Wajah Zhang Han menjadi gelap. Apakah sebegitu rumitnya? Astaga! Jika dia tahu hal itu, dia tidak akan menulis lagu-lagu itu. Zhang Han tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa seperti terjebak dalam perangkap yang ia buat sendiri. Melihat ekspresi Zhang Han, Ziyan tertawa terbahak-bahak. Wajahnya memerah saat ia menggigit bibir bawahnya dan berkata, aku tahu apa yang kau pikirkan sepanjang waktu. Aku akan sibuk nanti, tapi aku tidak akan kembali. Ah! Zhang Han yang tertegun, tersenyum malu dan berkata, itu bagus. Dia terlalu banyak berpikir. Ziyan pasti sangat sibuk, tapi dia masih punya waktu untuk beristirahat. Lagi pula, dia sudah bilang, aku tidak akan kembali. Apa maksudnya? Sepertinya si kerudung merah sudah siap dimangsa serigala. Zhang Han menatap Ziyan dan tertawa. Bodoh. Ziyan memutar matanya dan menambahkan, hanya saja, aku harus pergi ke tempat lain untuk syuting MV nanti. Senyum Zhang Han perlahan membeku. Baiklah. Ini sungguh fakta yang kejam. Pada malam hari, Zhang Han dan Ziyan berpelukan dan tertidur. Ziyan tidak bangun sampai pukul 8.30. Dia melihat jam tapi tak peduli. Dia membersihkan diri dan berpakaian santai. Sudah hampir pukul 9.20 saat dia sarapan. Dia dan Zhou Fei pergi ke studio musik Tiano sebelum pergi ke perusahaan. Di tengah perjalanan, ponsel Ziyan berdering. Ia melihat nomor asing itu, enggan menjawab. Namun, meskipun ragu-ragu, ia tetap mengangkatnya. Halo. Halo, Suster Yan, aku Xiao Ze. Suara gugup terdengar dari telepon. Ziyan merasa ini sangat aneh. Dia tidak mengenal siapapun yang bernama Xiao Ze. Saya Lu Ze, saya baru bekerja di perusahaan ini selama 2 bulan lebih sedikit. Oh, mendengar nama Lu Ze, Ziyan teringat. Ia adalah seorang trainee idola. Ia tampak baru berusia 18 tahun. Ia baru saja bergabung dengan perusahaan dan selalu sangat pendiam. Ia pasti seorang introvert. Setelah mengingat hal itu, Ziyan bertanya, Lu Ze, ada apa? Aku, Saudari Yan, begini. Saat aku datang ke perusahaan hari ini, suasana di departemen kami sangat aneh. Kemudian, aku mendengar sesuatu. Beberapa orang bilang 10 lagu yang kau dapatkan dari Hanyang akan dialokasikan oleh perusahaan. Aku baru saja mendapat kabar. Bos Wu akan mengadakan rapat departemen pukul 13.30. Sudah dipastikan bahwa topiknya akan berkaitan dengan 10 lagu ciptaan Hanyang. Saudari Yan, kau harus memikirkannya. Kudengar mereka hanya akan menyisakan 1 lagu untukmu. Mendengar kata-kata itu, Ziyan tertegun. Kekecewaan terpancar di matanya sebelum ia berkata, aku tahu. Terima kasih, Lu Ze. Sama-sama, Kak Yan. Saya salah satu penggemarmu. Saya suka lagu dan filmmu waktu kecil dulu. Waktu dengar kabar ini, saya langsung kepikiran untuk cerita ke kamu. Ziyan tersenyum dan berkata, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Aku ada urusan sekarang. Baiklah, Suster Yan. Sampai jumpa, kata Lu Ze cepat. Lalu, Ziyan menutup telepon dan menyimpan nomornya. Nama, Lu Ze. Itu adalah bantuan yang luar biasa. Ada apa, Suster Yan? Tanya Zhou Fei. Sekarang setelah kami memiliki 10 lagu dari Hanyang, beberapa orang tidak sabar untuk mengambil tindakan, jawab Ziyan. Apa mereka tidak malu? Mata Zhou Fei melebar, amarahnya memuncak. Ekspresi Ziyan juga semakin dingin. Setelah lampu merah berubah menjadi hijau, ia membuka mulutnya. Pergi ke mansion nomor 3 di tikungan bulan baru. Kenapa kita ke sana? Tunggu, rumah nomor 3. Apa itu? Apa Bibi Tang sudah kembali? Pupil mata Zhou Fei sedikit mengecil. Ya, Bibi Tang kembali minggu lalu. Wow, hebat. Pendukung terhebat kita sudah kembali ke Hong Kong. Ayo kita ke rumah nomor 3. Hahaha. Zhou Fei tiba-tiba bersemangat dan segera membelokkan mobil ke arah tikungan Nyumun. Nama Bibi Tang adalah Tang Jiai, dan usianya baru 50 tahun. Ia juga seorang superstar yang dulu sangat populer. Meskipun ia tidak lagi sekuat itu, yang terpenting adalah ia memiliki suami yang sangat mencintainya.
Suaminya bernama Hong Kitao, dan dia adalah orang penting di lingkaran hiburan Hong Kong. Dia memiliki pengaruh besar di utara. Hong Kitao telah memegang keputusan akhir di lingkaran hiburan Hong Kong selama 7 tahun. Dia bisa membuat siapapun populer atau tidak populer sesuka hati. Dia bukan hanya orang penting di lingkaran hiburan. Dia juga memiliki pasukannya sendiri, yang bahkan lebih berpengaruh daripada pasukan 4 orang di Pulau Selatan, termasuk Ye Han. Lingkaran hiburan di Hong Kong rumit, karena jauh lebih gelap daripada di daratan. Sebagian besar aturan lingkaran hiburan di sini dikendalikan oleh berbagai kekuatan. Jelas, Hong Kitao adalah salah satu orang yang mengendalikan aturan tersebut. Namun, ia berusia 60 tahun dan telah mendelegasikan kekuasaannya secara bertahap beberapa tahun yang lalu. Meski begitu, pengaruhnya masih besar. Hong Kitao dan Tang Jiayi memiliki 3 putra. Putra sulung dan kedua mereka mengelola perusahaan atas namanya. Putra bungsu, Hong Li, kini berusia 20 tahun. Ia gemar bermain dan juga bekerja di Entertainment Circle. Saat Ziyan dulu populer, dia pernah main 2 film bareng Hong Li. Ia dan Tang Jiayi sangat akrab. Hong Kitao juga sangat optimis dengan masa depan Ziyan dan ingin membiarkan Ziyan bekerja di perusahaannya sendiri. Namun, Zhang Han mengalami kecelakaan, jadi mereka tidak terlalu mencolok di Amerika Utara dan sesekali saling menghubungi. Hong Kitao dan Tang Jiayi telah tinggal di Maladewa selama 2 tahun, tetapi baru-baru ini kembali ke Hong Kong. Sebelum kembali, Tang Jiayi telah mendengar kabar kembalinya Ziyan. Karena itu, ia menelepon terlebih dahulu dan mengatakan bahwa mereka harus bertemu. Awalnya, Ziyan berencana mengunjungi Tang Jiayi sebelum syuting video musik. Namun, ia tidak menyangka akan mendengar kabar ini hari ini. Akibatnya, dia memutuskan untuk mengunjunginya terlebih dahulu. Sebelum mereka tiba, Ziyan menghubungi nomor Tang Jiayi dan mengatakan bahwa mereka sedang dalam perjalanan. Tang Jiayi sangat gembira. Rumah besar di lereng bukit sepanjang tikungan bulan baru terkenal mahal harganya. Ukuran dan harga rumah nomor 3 sangat tinggi. Berbagai fasilitas tersedia. 1 jam kemudian, Ziyan dan Zhou Fei tiba di rumah besar. Tang Jiayi dan beberapa orang menyambut mereka di halaman. Wow, Kak Yan, kamu bawa Bugatti, ya? Dulu aku nggak mungkin beli satu, kata Hong Li kaget. Sepertinya kamu tidak punya banyak mobil. Hong Kitao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ziyan dan Zhou Fei keluar dari mobil di bawah tatapan mata mereka dan bergegas menghampiri mereka. Paman Hong, Bibi Tang, Xiao Li. Ziyan tersenyum dan menyapa. Xiao Yan, kamu di sini, kata Tang Jiayi sambil tersenyum, ayo kita bicara di ruangan ini. Sudah bertahun-tahun aku tidak bertemu denganmu. Aku merindukanmu. Hong Li tertawa dan berkata, Kak Yan, lama tak berjumpa. Aku akan memperkenalkannya padamu. Hong Li memeluk wanita cantik di sebelahnya dan memperkenalkan mereka. Ini pacarku, Nini. Halo, Suster Ziyan. Nini yang sedikit malu menyapanya. Halo, Nini. Setelah menyapa, semua orang pergi ke ruang tamu di kediaman utama. Mereka duduk dan mulai mengobrol. Suasananya sangat menyenangkan. Siang harinya, Ziyan dan Zhou Fei tinggal untuk makan siang yang lezat. Setelah makan siang, saat semua orang minum teh, Ziyan mulai berbicara bisnis. Bibi Tang, ada sesuatu yang aku butuh bantuanmu. Ada apa? Katakan saja. Tidak perlu terlalu sopan padaku, kata Tang Jiayi sambil tersenyum. Begini masalahnya. Ziyan menceritakan semuanya kepada mereka. Royal Entertainment Company bertindak terlalu jauh kali ini. Tenang saja. Aku akan pergi ke sana bersama Paman Hong nanti. Bab 335 membagi harta rampasan. Saat itu pukul 12.40. Ziyan dan Zhou Fei meninggalkan rumah nomor 3. Tang Jiayi dan Hong Kitao berkata bahwa mereka akan bersiap sebelum pergi ke sana dengan menghubungi Dewan Direksi Royal Entertainment Company. Apakah hanya Wu Chengdong yang ada di sana? Hong Kitao sama sekali tidak memedulikannya. Setelah mereka berdua keluar dari rumah nomor 3, Zhou Fei tertawa terbahak-bahak. Beberapa hari yang lalu, kalau kita tidak pergi ke perusahaan, Meiki akan menelepon kita setiap hari. Tapi sekarang, dia sama sekali tidak peduli pada kita. Dasar wanita licik. Perusahaan hiburan kerajaan bukan lagi perusahaan yang kukenal dulu. Ziyan menatap hutan di sepanjang jalan sambil berbicara dengan lembut. Hei, Kak Yan, bagaimana kalau kita langsung pergi kali ini? Paman Hong bilang dia ingin kita pergi ke Honglin Entertainment, kata Zhou Fei. Bisa saja, tapi... Ziyan menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, Paman Hong mungkin tidak bisa menyelesaikan ini. Dewan Direksi Royal Entertainment Company sangat berkuasa. Ketika Hong Kitao mengatakan ini, Ziyan tidak menolak. Namun, Hong Kitao belum memutuskan hal ini secara resmi.
Ia berpikir bahwa ia bisa membayar 300 juta yuan karena melanggar kontrak dan menyinggung Dewan Direksi Royal Entertainment Company. Namun, akan butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan kembali uang yang telah diinvestasikannya. Itu tidak sepadan. Karena itu, ia akan berbicara dengan mereka dan mencoba membujuk mereka untuk melepaskannya. Namun, Hong Qito bertekad untuk membantunya dengan lagu-lagu tersebut. Meskipun Ziyan mengetahui hal ini masih bergantung pada sikap Dewan Direksi. Kita bikin studio sendiri saja. Kakak ipar bisa bayar. Nanti, kita yang jadi bosnya dan bisa lakuin apapun yang kita mau. Zhou Fei menggelengkan kepalanya dan menambahkan, Honglin Entertainment dikelola oleh putra sulung paman Hong, Hong Xiaofeng. Dia playboy terkenal yang juga mengejarmu lama-lama. Kalau kamu kerja di sana, dia pasti akan mengganggumu setiap hari dan kakak iparku pasti marah. Apa? Mendengar kata-kata itu, Ziyan tak kuasa menahan tawa dan berkata, sepertinya kamu dan kakak iparmu sekarang berteman baik. Tentu. Lagi pula, dia kan kakak iparku. Hahaha. Zhou Fei tertawa. Apa yang kamu katakan cukup masuk akal, tapi untuk mendirikan studio, kami membutuhkan beberapa profesional. Semuanya harus dilakukan secara langsung. Kami akan sangat sibuk di awal. Saya lebih suka bekerja dengan perusahaan hiburan. Lagi pula, perusahaan itu memiliki sistem yang matang. Meskipun awalnya tidak ada hak untuk berbicara, ketika saya menjadi populer, saya akan memiliki lebih banyak pengaruh. Dengan begitu, saya akan memiliki lebih banyak waktu luang untuk mendampingi Meng Meng dan keluarga saya. Ziyan mengungkapkan pemikirannya sendiri. Ketika saatnya tiba, dia akan menemani Meng Meng dan keluarganya. Bukan hanya Meng Meng. Zhou Fei sepenuhnya mengerti. Dia menyadari bahwa Ziyan telah jatuh cinta. Siapapun yang penglihatannya bagus bisa melihatnya dengan jelas. Mendengar kata-kata Ziyan, Zhou Fei berpikir sejenak dan berkata, jangan khawatir. Kakak iparku punya cukup uang. Kita bisa menyewa orang lain saja untuk melakukan semuanya. Tapi kita tidak punya pengetahuan profesional. Kita pasti akan rugi. Ziyan merasa sulit menjelaskan hal ini padanya. Bahkan perusahaan dengan nilai pasar yang besar juga bisa bangkrut suatu hari nanti. Akan selalu ada jalan keluar, jawab Zhou Fei. Kita tunggu saja. Ziyan menggelengkan kepalanya. Segalanya berubah begitu cepat. Sekalipun mereka punya beragam ide sekarang, mereka tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi nanti. Mereka harus menunggu dan melihat. Ketika mereka kembali ke perusahaan hiburan kerajaan, Ziyan dan Zhou Fei pergi ke departemen. Tak lama kemudian, mereka merasakan suasana di departemen itu sungguh aneh. Sepanjang perjalanan kembali ke kantor, banyak orang menatapnya. Ada yang bersuka cita, ada yang mengasihani, ada yang mendesah, dan ada pula yang merasa senang. Tentu saja, Su Ruoyu sangat senang. Ia dan agennya berdiri di koridor, tetapi mereka memberi jalan ketika Ziyan berjalan mendekat. Bagaimanapun, apa yang terjadi kemarin masih membuatnya merasa malu. Ketika Ziyan melihat Lu Ze yang sedikit pemalu, dia menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Hal ini sangat mengejutkan orang-orang di samping Lu Ze. Hei, apa Ziyan baru saja tersenyum? Kurasa begitu. Dia masih bisa tersenyum saat ini. Hei, kurasa dia akan menangis setelah pertemuan itu. Ini semua karena dia menyinggung orang lain. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia ditindas seperti ini? Hanya 1 dari 10 lagu yang akan diberikan kepadanya. Kenyataan memang kejam. Sementara orang-orang berbicara dengan suara pelan, Ziyan dan Zhou Fei berjalan memasuki kantor. Baiklah, bagaimana publisitasnya? Tanya Ziyan. Waktu kamu ngobrol sama Bibi Tang tadi pagi, semuanya sudah beres. Aku ketemu tim Lan Landong. Mereka bilang mereka yang bertanggung jawab atas pencarian di Weibo dan halaman web, juga beberapa postingan dan rekomendasi perangkat lunak musik. 3 lagu sudah dirilis, The Most Beautiful Expectation, The Fairy Tale Town, dan The Chaser. Ketika mereka mulai membahasnya, Zhou Fei menjadi serius dan berkata, 2 hari publisitas akan segera memberikan dampak yang besar. Setelah 3 lagu ini populer, lagu-lagu lainnya akan dirilis dan dampaknya akan lebih baik. Lagu-lagu lain yang kita bicarakan tadi malam juga sudah siap. Bagus. Terima kasih, Fei Fei. Ziyan mengangguk. Jangan bahas itu. Aku sangat senang. Zhou Fei melambaikan tangannya dan berkata, 10 lagu ini akan membantumu meraih popularitas lagi. Nanti, berkat video musik dan wajah cantikmu, kamu akan punya lebih banyak penggemar. Aku bisa membayangkan kamu akan sangat sukses. Kita akan terkenal. Akhirnya, Zhou Fei tidak bisa menahan tawa. Melihatnya seperti ini, Ziyan tersenyum. Ia menyalakan komputer, membuka perangkat lunak musik, dan melihat sebuah gambar di antara rekomendasi di halaman beranda. Foto itu adalah foto artistik Ziyan. Di atasnya, ia melihat tulisan, Ziyan, Sang Ratu kembali dengan lagu-lagu terhebat.
Ada sederet karakter kecil di bawahnya. Ini album butik berisi lagu-lagu yang ditulis oleh penulis lagu papan atas Hanyang. Ini 3 lagu untuk kalian dengarkan. Rekomendasi ini sungguh menarik. Foto-foto Ziyan. Siapa yang tidak suka melihat wanita cantik? Ada juga gimmick kembalinya Ratu dan nama Hanyang. Sekarang, banyak orang sudah terbiasa dengan namanya. Penulis lagu dari setiap lagu di papan peringkat hanya satu orang. Hanyang. Namanya begitu menarik sehingga orang-orang tidak dapat menahan diri untuk mengkliknya. Ketika Ziyan juga mengkliknya, dia melihat 3 lagu yang disebutkan Zhou Fei. Mereka mulai bermain secara acak. Yang pertama adalah The Most Beautiful Expectation. Hanya dalam beberapa jam, hampir 1000 komentar telah dilontarkan. Melihat pujian ini, Ziyan tersenyum. Dia merasa lebih bersyukur pada Hanyang. Rekomendasinya baru saja dibuat, tetapi dampaknya sudah begitu besar. Setelah 2 hari, semakin banyak orang yang mendengarkan lagu-lagunya dan pengaruhnya pasti akan semakin besar. Hal ini sangat berkaitan dengan popularitas Hanyang. Banyak perusahaan dan artis percaya bahwa siapapun yang bisa mendapatkan lagu-lagu Hanyang akan mendapatkan hadiah. Dia benar-benar beruntung. Dia bisa populer berkat bantuan Hanyang. Dia memeriksa beberapa perangkat lunak musik dan hasilnya lumayan. Dibandingkan dengan lagu-lagu populer di papan peringkat, datanya jelas lebih buruk. Namun, dibandingkan dengan lagu-lagu baru lainnya, datanya jauh lebih banyak. Ini baru permulaan. Sementara itu, Meiki yang sedang bermain komputer di kantornya juga melihat apa yang terjadi. 3 lagu telah dirilis. Mata Meiki perlahan melebar dan amarahnya memuncak. Ledakan. Dia membanting meja. Beraninya dia. Meiki sangat marah. Jika sebuah lagu dinyanyikan oleh artis lain setelah dirilis, efeknya tidak akan bagus. Lagi pula, hanya ada sedikit penyanyi yang bisa bernyanyi lebih baik daripada Ziyan di perusahaan itu. Lagi pula, suara Ziyan memang sangat menarik. Meiki mengklik dan mendengarkan ketiga lagu itu. Wajahnya perlahan menjadi muram. Besar, luar biasa. Sekarang, bahkan jika penyanyi lain menyanyikan lagu-lagu ini, orang-orang tidak akan membelinya. Ini benar-benar sakit kepala. Setelah memikirkannya, Meiki menarik napas dalam-dalam, mengangkat telepon rumah, dan menelepon Wu Chengdong. Bos Wu, Ziyan telah merilis 3 lagu. Tak lama kemudian, pukul 1.30. Tok, tok, tok. Seseorang mengetuk pintu kantor Ziyan. Sebelum Ziyan sempat menjawab, orang yang dimaksud membuka pintu. Ternyata seorang sekretaris perusahaan. Ia menatap Ziyan dan berkata langsung, "Saudari Ziyan, rapat akan segera dimulai. Tolong cepat." Ziyan mengangguk ringan. Dia dan Zhou Fei pergi ke ruang konferensi. Ruang konferensi departemen itu tidak kecil. Ada sebuah meja panjang di dalamnya yang dikelilingi beberapa kursi. Kursi-kursi di dekat dinding yang menghadap proyektor berada di posisi paling tengah. Terdapat 2 baris kursi berjarak 3 meter di kedua sisi meja panjang itu. Meja itu cukup besar untuk menampung 50 atau 60 orang yang dapat mengadakan rapat secara bersamaan. Ketika Ziyan dan Zhou Fei memasuki ruang konferensi, mereka menyadari bahwa tidak ada kursi di dekat meja panjang itu. Wu Chengdong duduk di posisi tengah, dengan Meiki di sebelah kiri dan Direktur Fu di sebelah kanan. Ada juga beberapa pimpinan senior dari departemen lain. Su Ruoyu dan beberapa orang lainnya juga duduk di dekat meja. Ketika semua orang melihat Ziyan dan Zhou Fei masuk, mereka mulai menatap mereka. Wu Chengdong menatap mereka tanpa berkata apa-apa. Ada ketidakpuasan dan kritik di mata Meiki. Sementara itu, Direktur Fu menatap mereka dengan mata menyipit dan mencibir. Ia tahu kali ini Ziyan mungkin akan benar-benar terblokir. Su Ruoyu dan beberapa orang lainnya bersukacita, sementara kebanyakan orang menonton. Beberapa orang, termasuk Lu Ze, tampak khawatir. Duduk di sini. Ziyan tampak sangat acuh tak acuh saat dia duduk di kursi di balik pintu. Sekitar 2 menit kemudian, pertemuan dimulai. Pertama-tama, karya Meiki sudah jelas bagi kita semua. Semua orang telah bekerja sangat keras. Wu Chengdong berbicara selama beberapa menit dan memuji beberapa orang yang hadir. Namun, kata-katanya selanjutnya cukup bermakna. Kedua, saya ingin memuji seorang pahlawan yang hebat. Terakhir kali, saya katakan siapapun yang mendapatkan lagu dari Hanyang akan diberi penghargaan. Kemarin, Ziyan mendapatkan 10 lagu dari Hanyang, yang akan meningkatkan prestise dan prestasi perusahaan kita. Ini patut dipuji. Wu Chengdong memimpin dan bertepuk tangan. Sedetik kemudian, semua orang mengikutinya sambil bertepuk tangan meriah. Jika seseorang tidak menyadari situasi ini, mereka akan benar-benar berpikir bahwa Ziyan sedang dipuji. Namun, jika seseorang melihat tatapan meremehkan Su Ruoyu dan yang lainnya, orang-orang akan tahu apa yang sedang terjadi. Ekspresi Ziyan menjadi lebih dingin, dan Zhou Fei menjadi marah. Kemudian,
Layar proyektor menyala dan nama ke-10 lagu muncul di atasnya. Wu Chengdong bertepuk tangan dan berkata, ini adalah 10 lagu Hanyang. Meiki menyarankan agar 10 lagu ini dibagikan berdasarkan penampilan terakhir semua orang yang hadir. Jadi, saya akan mengumumkan nama-nama. Ziyan mencibir. Lalu, terdengar cibiran dari kerumunan. Semua orang menoleh dan melihat seringai di wajah Ziyan. Maaf, Hanyang yang memberikan lagu-lagu ini kepadaku. Bab 336 membuat comeback. Biasanya, Zhou Fei akan mengucapkan kata-kata ini dalam situasi tertentu. Namun, Ziyan benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya kali ini. Bahkan nama pasti ke-10 lagu itu pun muncul di layar. Apa yang ditunjukkan ini? Itu menunjukkan bahwa perusahaan telah memperoleh informasi 10 lagu dari komputernya dengan menggunakan cara yang tidak konvensional. Ziyan benar-benar kecewa dengan manajemen mereka. Wu Chengdong mengangkat alisnya, menyeringai, dan berkata dengan ramah, sepertinya Ziyan punya pemikirannya sendiri. Ya, Hanyang memang mengirimkan 10 lagu itu kepadamu, jadi kontribusimu tidak akan luput dari perhatian. Reputasi dan keuntungan yang akan dibawa oleh lagu-lagu ini nantinya akan berhubungan denganmu. Kamu tenang saja. Perusahaan tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Apa kau tidak mengerti, Bos Wu? Ziyan menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah kubilang 10 lagu ini milikku. Lagu-lagu ini tidak ada hubungannya dengan siapapun. Begitu dia mengatakannya, semua orang di ruang rapat mulai berdiskusi. Argumen mereka terdengar samar-samar. Tidak ada hubungannya dengan siapapun. Dia sangat tidak tahu berterima kasih. Dia menggunakan sumber daya perusahaan kami untuk album terakhirnya. Ya, sebagai seniman di perusahaan, dia tidak bisa selalu memikirkan sumber daya. Ketika dia perlu memberi, dia harus memberi. Beberapa orang terlalu egois. Mereka hanya memikirkan diri sendiri, tanpa mempedulikan situasi secara keseluruhan. Petik 2. Orang-orang yang mengkritiknya adalah mereka yang ingin mendapatkan 10 lagu ini. Di antara mereka adalah Sur Woyu, agennya, Bai Wei dan beberapa orang lainnya. Kebanyakan orang diam saja. Mereka hanya penonton. Mereka tahu bahwa meskipun lagu-lagu itu dibagikan, mereka tetap tidak akan mendapatkan apapun. Mereka yakin Ziyan sedang dirundung kali ini, terlepas dari apa yang dikatakan orang lain. Ada juga beberapa orang seperti Lu Ze, yang merasa dunia ini sangat kejam. Ziyan telah mendapatkan lagu-lagu tersebut dan ia bisa membantu meningkatkan prestasi perusahaan. Namun, mereka masih berusaha merebut lagu-lagu itu darinya. Jika ia Ziyan, ia juga akan sangat kecewa. Namun, kata-kata Wu Chengdong selanjutnya memberi mereka sedikit harapan. Ia tersenyum sambil berbicara. Ziyan, kamu juga tidak mengerti maksudku. Aku pemimpin perusahaan. Aku harus mempertimbangkan perkembangan perusahaan secara keseluruhan terlebih dahulu. Jika lagu-lagu ini didistribusikan, keuntungan perusahaan akan maksimal. Lagu-lagumu akan berkurang, tetapi perusahaan akan menandatangani kontrak denganmu. Jika kami mendapatkan keuntungan dari lagu-lagu ini, kamu juga akan mendapatkan bagian. Tentu saja, perusahaan tidak akan melupakan kontribusimu. Ketika nanti ada sumber daya yang bagus, kamu akan menjadi pertimbangan pertama kami. Meskipun kata-kata itu terdengar masuk akal, berapa besar bagian yang akan dia dapatkan? Dia bilang ketika ada sumber daya yang bagus di masa depan, dialah yang akan menjadi pilihan pertama mereka. Ini juga hanya janji kosong. Maaf, aku menolak, kata Ziyan dingin. Begitu dia mengatakan itu, suasana di ruangan itu berangsur-angsur menjadi tegang. Wu Chengdong berhenti tersenyum. Ia menatap Ziyan dalam diam. Dia tidak perlu mengatakan apapun sekarang. Ziyan. Mata Meiki terbelalak. Ia menggebrak meja dan berdiri, menatapnya dengan marah sambil berkata, ini perintah perusahaan. Kau tidak boleh menolak. Fusan menoleh ke arah Ziyan dan mencibir. Kau agak keras, ya. Aku ingat kau sudah menandatangani kontrak jangka panjang. Beraninya kau membantah. Kau pemimpin. Kau bukan siapa-siapa di sini. Kau tahu diri. Setelah kedua direktur itu berbicara, tidak ada satupun bawahan yang berani mengeluarkan pernyataan. Ruangan itu begitu sunyi, bahkan terdengar suara jarum jatuh. Setelah mereka berdua selesai berbicara, Wu Chengdong melambaikan tangannya dan berpura-pura baik. Hei, jangan bicara seperti itu. Ziyan juga. Sebelum dia bisa selesai berbicara. Omong kosong. Tiba-tiba kata keras ini terdengar. Semua orang mengalihkan pandangan dari wajah Wu Chengdong dan melihat Zhou Fei berdiri dengan ekspresi marah. Ia menatap orang-orang itu dan berbicara dengan keras. Kalian cuma perampok. Kok bisa? Apa kalian tidak merasa keterlaluan? Apa kalian tidak punya rasa malu? Kalian pikir kalian siapa? Kalian cuma bekerja untuk orang lain. Kalian pikir kalian raja atau ratu. Kalian konyol sekali. Kata-katanya mengejutkan Wu Chengdong.
Dia tidak menyangka mereka berani melakukan tindakan seperti itu. Apa katamu? Mata Meiki melebar dan dia menunjuk Zhou Fei dengan marah. Beraninya kau. Direktur Fu tiba-tiba berdiri dan menendang kursi di dekat kakinya. Ia menunjuk Zhou Fei dan berkata dengan marah, ini bukan tempat di mana kau bisa bicara sesuka hati. Kalau kamu ngotot, aku nggak akan berhenti. Aku akan tetap kasih lagu-lagunya, dan kamu bakal diblokir total, kata Wu Chengdong dingin. Blokir kami. Aku takut sekali. Bos Wu. Kau benar-benar hebat. Kenapa kau tidak memblokir seluruh entertainment circle di Hong Kong saja? Zhou Fei mencibir. Ini keterlaluan. Apa kau tidak terlalu sombong? Kalau kau tidak mau bekerja di sini, keluar saja. Fusan maju 2 langkah sambil menunjuk Zhou Fei dengan marah. Beberapa karyawan yang duduk di depan Ziyan dan Zhou Fei terkejut. Mereka menatap Fusan dengan saksama, takut Fusan akan benar-benar marah dan memukul mereka. Setelah semuanya sampai pada titik ini, orang-orang lain yang hadir terdiam. Mereka tidak berani bicara. Namun, saat semua orang di ruangan itu terdiam, sebuah suara dingin terdengar dari pintu. Menurutku, orang yang harus keluar adalah kamu. Desir, desir, desir. Semua orang langsung melihat ke arah itu. Lalu, semua orang yang hadir terkejut. Mereka langsung mulai berbicara karena terkejut. Tang Jiai, Hong Qitao. Mengapa mereka datang ke sini? Ya Tuhan, Hong Qitao ada di sini. Apa yang sedang terjadi? Mereka melihat 7 atau 8 orang berdiri di pintu. Selain Tang Jiai, Hong Qitao, Hong Li, dan Nini, ada beberapa orang lain yang mengenakan setelan jas hitam. Mereka semua memiliki potongan rambut cepak dan ekspresi wajah yang dingin. Semua orang yang hadir tahu bahwa mereka adalah pengawal pribadi Hong Qitao. Ketika Tang Jiai selesai berbicara, dia memimpin dan berjalan langsung ke arah Direktur Fu. Wu Chengdong dan Meiki juga terkejut. Hong Qitao adalah sosok yang sangat berpengaruh di Hong Kong. Dia sendiri lebih berkuasa daripada separuh anggota Dewan Royal Entertainment Company. Dia tidak bisa diremehkan. Namun, tampaknya orang-orang ini tidak memiliki niat baik. Wu Chengdong mulai tersenyum dan bangkit untuk menyambut mereka. Namun, begitu ia melangkah, Tang Jiai sudah sampai di Fusan. Dia tidak berkata apa-apa. Malah, dia menamparkan wajahnya. Ledakan. Ini bagaikan petir di langit cerah. Semua orang benar-benar terkejut. Saat mereka menyaksikan apa yang terjadi, otak mereka menjadi kosong. Fusan juga terkejut. Terakhir kali dia dipukuli di Sangjing, bengkaknya baru saja mengecil. Sekarang, pipi kirinya terasa panas dan telinganya berdenging. Saat dia menatap Tang Jiai tanpa daya, dia samar-samar memikirkan sesuatu. Terakhir kali, dia melawan Ziyan dan ditampar di Sangjing. Sekarang, di ruang konferensi Royal Entertainment Company di Hong Kong, dia melawan Ziyan dan ditampar lagi. Mengapa demikian? Fusan membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Namun, Tang Jiai menamparkan wajahnya lagi. Pipi kanan Fusan juga mati rasa. Kali ini ia benar-benar tertegun. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia kebingungan. Kemudian, Tang Jiai berhenti menamparnya dan membuka telapak tangannya. Melihat itu, Nini yang berdiri di belakangnya segera mengambil tisu basah dan memberikannya ke tangan Tang Jiai. Tang Jiai menyekat telapak tangannya yang agak mati rasa, lalu melempar tisu basah itu ke meja. Ia menatap Fusan dengan marah dan berkata, keluar. Mendesis. Fusan gemetar, tetapi ia juga merasa sedikit lega di dalam hatinya. Karena itu, ia mengangguk cepat. Kemudian, dia membungkuk dan berjalan keluar dengan langkah kecil. Pada saat itu, semua orang di ruangan itu tercengang. Mengapa mereka merasa ini adalah kandang Tang Jiai? Dia telah meminta Direktur Fu untuk keluar dan Direktur Fu mematuhinya. Ziyan dan Zhou Fei juga berdiri dan berjalan menghampiri Tang Jiai. Mereka mengangguk dan menyapa. Siapa lagi yang menindas Xiaoyan hari ini? Aku juga akan menghajar mereka. Tang Jiai melirik semua orang yang hadir. Ketika ia melirik Bai Wei, Su Ruoyu, dan yang lainnya, wajah mereka memucat. Mereka segera menundukkan kepala, tak berani menatapnya. Dia bahkan berani menamparkan Direktur Fu di depan semua orang, jadi dia tidak akan ragu menamparkan orang kecil seperti mereka. Bahkan mata Meiki pun melirik. Ia segera duduk dan menundukkan kepalanya, sebisu ikan. Dia bahkan tidak dapat menandingi orang-orang hebat seperti Tang Jiai dan Hong Qitao. Pada akhirnya, mata Tang Jiai tertuju pada Wu Chengdong. Wajah Wu Chengdong agak kaku dan dia tampak sedikit malu. Ini perusahaan yang dia kelola, tapi seorang direktur baru saja ditampar. Dia ingin bertanya, tapi tidak punya nyali. Tuan Hong, Nyonya Hong, selamat datang, silakan duduk. Wu Chengdong bergegas menghampiri mereka dan menyambut mereka dengan senyuman. Sebelum Tang Jiai sempat berbicara, Hong Qitao mengambil tindakan.
Alih-alih memukulnya, ia hanya mengangkat tangan kanannya dan mencengkeram leher Wu Chengdong dari belakang. Ia menatap Wu Chengdong sambil berbicara perlahan. Kudengar ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Benarkah? Xiao Yan, apakah dia menindasmu kali ini? Kata-kata dingin Hong Qitao membuat seluruh tubuh Wu Chengdong menjadi kaku. Dia sangat gugup dan takut. Hong Qitao bukan sekadar taipan di dunia hiburan. Ia terbiasa memperjuangkan bisnisnya dengan cara-cara yang keras dan kejam. Dia orang yang sangat berpengaruh. Saat berhadapan dengan Hong Qitao, Wu Chengdong benar-benar ketakutan. Bahkan wajahnya pun perlahan memucat. Ia menatap Ziyan tanpa daya, dengan penyesalan di matanya. Kalau saja matanya bisa bicara, saat ini matanya pasti sedang memohon. Melihat ini, Ziyan menjilat bibirnya. Seseorang seharusnya bersikap lunak sebisa mungkin. Maka, dengan tenang ia berkata, dia tidak menindasku. Hanya saja aku tidak setuju dengan rencananya. Fiuh. Wu Chengdong merasa lega. Jika Hong Qitao marah dan menyakitinya, Dewan Direksi tidak akan berbuat apa-apa. Oh, haha. Hong Qitao tersenyum tipis. Ia menepuk leher Wu Chengdong dengan telapak tangan kanannya, menunjukkan rasa jijiknya. Duduklah, Bos Wu, kata Hong Qitao ringan. Baiklah. Tatapan Wu Chengdong menunjukkan ketidakberdayaannya. Ia duduk kembali dan memaksakan diri untuk tersenyum. Tuan Hong, Nyonya Hong, Hong Li, Ziyan, silakan duduk. Hong Qitao mengabaikannya dan melirik orang lain di ruangan itu. Ia melambaikan tangan sambil berkata, siapapun yang tidak ada hubungannya dengan ini, keluar saja. Jangan ganggu kami. Begitu dia mengatakan itu, semua orang yang hadir, termasuk Meiki, bangkit dan bergegas keluar. Melihat situasi tersebut, Meiki tidak berani tinggal. Saat dia berjalan melewati Ziyan, dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Surwoyu, Bai Wei dan yang lainnya semuanya bertindak seperti itu. Mereka seperti siswa yang melakukan kesalahan. Sambil menghadap guru, mereka hanya menundukkan kepala dan pergi. Mereka sangat ketakutan saat itu. Ya Tuhan, tolong jangan biarkan Ziyan memanggil namaku sekarang. Bab 337 Pemecahan Masalah. Tingkah laku Tang Jiayi benar-benar menakutkan. Dia telah menamparkan wajah Direktur Fu 2 kali dan membuat semua orang ketakutan. Bayangkan saja, jika dia menamparkan wajahku. Mendesis. Itu akan sangat menyakitkan. Sedikit rasa sakit tidak ada apa-apanya. Lagi pula, mereka akan pulih dalam beberapa hari. Namun, menyinggung Tang Jiayi sama saja dengan menyinggung Hong Qitao, dan menyinggung Hong Qitao sama saja. Memikirkannya saja membuat semua orang merasa kedinginan, baik fisik maupun mental. Mereka merasa seperti jatuh ke dalam lubang es. Untungnya, Ziyan tidak memperhatikan mereka. Ketika mereka keluar, mereka semua merasa lega. Fiuh. Ketika pintu ruang konferensi ditutup, orang-orang itu saling memandang. Mereka semua melihat semacam kelegaan di mata masing-masing. Itu sangat menyedihkan. Saya sangat takut sampai-sampai tidak berani bernapas. Ya, itu Hong Qitao yang hebat. Ya Tuhan, tokoh legendaris ini datang langsung ke sini hari ini. Hei, Suster Ziyan benar-benar hebat. Dia tidak banyak bicara, tetapi di saat kritis, dia mengundang orang hebat ini. Dia benar-benar luar biasa. Ya, bahkan Lu Ze, pemuda yang selalu pemalu, tak kuasa menahan diri untuk tidak bicara. Intinya, kali ini semuanya sudah keterlaluan. Benar. Kalau aku juga akan menggunakan koneksiku untuk menyelesaikan ini. Para penonton berbicara, tetapi orang-orang yang menginginkan lagu-lagu itu tidak merasa senang. Lagu-lagu ini jelas tidak ada hubungannya dengan mereka. Terlebih lagi, mereka yang aktif belakangan ini telah menyinggung Ziyan. Mereka semua agak tertekan, terutama Meiki, yang sangat terlibat dalam semua hal ini. Saat itu, wajahnya agak pucat dan matanya sayu. Ia kebingungan. Tang Jiayi kembali. Aku sudah memikirkan koneksi Ziyan. Tidak ada orang lain yang bisa menyelesaikan masalah ini, kalau tidak, dia tidak akan mengundang mereka. Tapi Tang Jiayi, aku mengabaikannya sepenuhnya. Bukankah dia sedang di luar negeri? Kapan dia kembali? Saat memikirkan hal ini, Meiki merasa sangat tertekan. Bahkan Wu Chengdong pun terlibat. Ia pikir mereka akan berhasil, tetapi Ziyan malah bertindak di saat-saat terakhir. Itu adalah gerakan yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Jika hal ini berkembang lebih jauh, ada kemungkinan kedudukannya akan terancam. Dia tidak mendapat dukungan. Li Cheng. Dia masih kentang kecil dibandingkan dengan Hong Li, apalagi orang hebat seperti Hong Qitao. Apa yang harus saya lakukan? Meiki tertawa getir dalam hatinya dan mulai menyesali hal ini. Kak Mei, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ziyan bahkan mengundang Tuan Hong. Surwoyu yang khawatir menghampiri Meiki. Diam, kata Meiki, tampak putus asa. Bagaimana aku tahu harus berbuat apa?
Apa yang bisa kulakukan? Kalau bukan karena permintaanmu yang berulang-ulang. Berhenti bicara. Jangan ganggu aku. Meiki memotongnya dengan marah. Dia tahu itu tidak ada gunanya. Ketika Surwoyu mendengar kata-kata ini, dia menggigit bibirnya keras-keras karena putus asa. Dia telah menargetkan Ziyan, tetapi sekarang tampaknya dia selalu menjadi bahan tertawaan di mata Ziyan. Mengapa dia bisa mengenal laki-laki berpengaruh seperti itu, sedangkan aku tidak? Surwoyu merasa sangat tertekan. Oke. Melihat semua orang berdiri di lorong di depan ruang konferensi, Meiki melambaikan tangannya dan berkata, semuanya pergi sekarang. Apa yang masih kalian lakukan di sini? Kembali bekerja. Setelah mendengar kata-katanya, orang-orang memutuskan untuk pergi. Tiba-tiba, dua orang muncul di ujung koridor dengan tergesa-gesa. Ketika Meiki melihat mereka, dia segera berjalan mendekat, tersenyum dan menyapa. Halo, Ketua Ming. Hentikan omong kosongmu. Ketua Ming tampak kesal. Dia mengerutkan kening dan menunjuk Meiki sambil berkata, kau yang membuat Tuan Hong datang ke sini. Kau benar-benar luar biasa. Kalian semua, diam saja. Wajah Meiki memucat karena ketakutan, dan sorot matanya menunjukkan bahwa dia bingung. Yang lain bergegas ke sisi koridor sambil memperhatikan Ketua Ming dan asistennya pergi ke ruang konferensi. Sebelum memasuki ruangan, senyum tersungging di wajahnya. Ia membuka pintu dan masuk. Sebelum menutup pintu, samar-samar terdengar Ketua Ming tertawa dan berbicara dengan sopan. Tuan Hong, lama tidak bertemu. Kurang dari 2 menit setelah dia datang. Ketua Ma, Ketua Si, dan Ketua Yun juga hadir. Separuh dari 9 anggota Dewan Royal Entertainment Company juga hadir. Ini benar-benar membuat mereka merasa didominasi. Meiki merasa sangat tidak aman. Ini adalah permainan antara orang-orang penting. Jika tidak berjalan lancar, mungkin dia akan dipecat. Waktu berlalu. Batu yang menekan hati setiap orang tampaknya semakin lama semakin berat. Lambat laun, Meiki dan orang-orang yang mendambakan lagu-lagu Ziyan menjadi semakin gugup. Mereka sangat haus, tetapi tidak berani keluar untuk minum air. Beberapa dari mereka bahkan ingin buang air kecil, tetapi tidak berani ke kamar mandi. Mereka hanya berdiri tegak di kedua sisi koridor, menunggu hasil akhirnya. Mereka menunggu selama 1 jam. Ketika pintu ruang konferensi dibuka, semua orang melihat ke arah itu. Orang pertama yang keluar adalah Hong Qitao dan Tang Jiai. Mereka kini sangat tenang. Mereka mengabaikan orang-orang di sekitar dan berjalan menuju lorong melalui koridor. Saat orang lain keluar, mereka memperhatikan para anggota dewan tersenyum kepada mereka. Akhirnya, Wu Chengdong keluar. Ia tampak kurang sehat. Jelas ia telah dikritik habis-habisan. Yang lain tidak tahu bagaimana mereka menyelesaikan masalah tersebut. Di belakang Hong Qitao, Hong Li dan Nini mengobrol lembut dengan Ziyan. Meiki dan yang lainnya diabaikan oleh Ziyan, yang tidak mengatakan apa-apa. Zhou Fei menatap Surwoyu dan Meiki, tetapi mereka tidak berani mengangkat kepala kali ini, jadi wajar saja mereka tidak menyadarinya. Xiao Yan, aku akan kembali dulu dengan Paman Hong. Kita akan tinggal di Hong Kong sebentar. Kalau ada apa-apa, beritahu aku. Sebelum memasuki lift, Tang Jiai memegang tangan Ziyan dan berbicara dengan lembut. Aku tahu. Terima kasih, Bibi Tang. Ziyan tersenyum dan berkata, aku akan mengunjungimu nanti, Bibi. Aku akan menunggumu. Tang Jiai tersenyum lembut, seolah-olah dia benar-benar bibinya. Setelah selesai, dia, Hong Qitao dan yang lainnya masuk ke dalam lift. Sampai jumpa, Suster Yan. Hong Li melambaikan tangannya. Sampai jumpa, Suster Ziyan. Nini pun melambaikan tangannya. Ziyan mengangguk sambil tersenyum. Tuan Hong, hati-hati. Beberapa anggota dewan mengucapkan selamat tinggal. Hong Qitao mengangguk ringan sebelum pintu lift perlahan menutup. Ziyan, perusahaan salah kali ini. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Perusahaan akan berusaha sebaik mungkin untuk membuatkan albummu. Tenang saja. Sekarang kembali bekerja, kata Ketua Ming kepada Ziyan sambil tersenyum. Terima kasih, Ketua Ming. Ziyan mengangguk. Setelah berbicara sebentar, Ziyan dan Zhou Fei kembali ke kantor mereka. Sementara itu, Ketua Ming dan yang lainnya mulai tenang. Ketua Ming melirik Wu Chengdong dan berkata, panggil para pemimpin semua departemen ke sini. Kita akan mengadakan rapat. Setelah berbicara, dia memimpin dan berjalan ke ruang konferensi. Tampaknya beberapa orang pasti akan dikritik keras hari itu. Ziyan dan Zhou Fei kembali ke kantor. Zhou Fei sangat gembira. Ia telah tertekan selama berhari-hari, tetapi akhirnya ia bisa melampiaskan amarahnya. Meskipun Ziyan sesekali tertawa, ia sama sekali tidak terkejut. Semuanya berjalan sesuai harapan. Ketika para anggota dewan datang, Tang Jiai tidak segan-segan mengungkapkan perasaan mereka. Ia mengkritik mereka secara langsung. Hong Qitao juga mengatakan bahwa ia ingin Ziyan bekerja di perusahaannya. Ia mampu membayar biayanya,
tetapi ia tidak akan memberi mereka 300 juta karena melanggar kontrak. Akhirnya, Dewan Direksi dengan sopan menolak dengan mengatakan bahwa masalah ini akan dibahas dalam rapat Dewan. Mereka datang langsung untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi mereka tidak secara langsung setuju untuk melepaskan Ziyan. Dewan Direksi Royal Entertainment Company tidak terdiri dari orang-orang yang tidak berguna. Ketika mereka berkumpul, mereka juga cukup kuat. Hong Qitao memang sangat berkuasa, tetapi tidak sebegitu kuatnya sehingga ia bisa memaksa mereka untuk melepaskan karyawan mereka. Demi keuntungan yang sebesar-besarnya, mereka secara tidak langsung telah mengungkapkan pemikiran berikut. Jika Ziyan bersikeras pergi, dia harus membayar ganti rugi sebesar 300 juta. Mereka juga ingin melihat seberapa teguh tekad Hong Qitao. Ketika Hong Qitao tidak mengatakan ini lagi, mereka menyadari bahwa tujuan kunjungannya hanyalah untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka berbicara tentang bisnis pada awalnya, kemudian berbicara satu sama lain selama beberapa saat. Hong Qitao datang ke perusahaan mereka dan menamparkan orang itu. Seharusnya dia mempertimbangkan perasaan para pemimpin perusahaan. Akhirnya, dia mengobrol sebentar dengan mereka dan pergi. Para anggota dewan kembali ke ruang rapat. Wu Chengdong memanggil para eksekutif dari semua departemen, termasuk Direktur Fu, yang sebelumnya telah ditampar dan kembali ke kantornya untuk mengambil kompres es. Pertemuan itu berlangsung lebih dari setengah jam, tetapi tidak seorang pun tahu apa isinya. Yang lain hanya melihat anggota dewan meninggalkan rapat tanpa ekspresi. Wu Chengdong tampak putus asa saat mengikuti para eksekutif lainnya. Yang terakhir keluar adalah Direktur Fu, yang tampak murung. Mata Meiki memerah dan ia tampak putus asa. Para eksekutif lainnya juga menundukkan kepala. Jelas, mereka semua telah dikritik habis-habisan. Alasan mereka begitu murung mungkin karena bonus mereka telah dipotong berkali-kali. Meiki kembali ke kantor, mengambil rokok milik wanita itu yang tersimpan di laci, dan menghisapnya 3 kali berturut-turut. Kemudian, ia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Li Cheng. Tuan Li, bagaimana kabarmu? Apakah masalahnya sudah teratasi? Tanya Li Cheng dengan suara malas. Ziyan, dia membawa Tang Jiayi dan Hong Qitao ke sini dan membuat keributan. 5 anggota dewan datang dan semuanya menjadi lebih buruk, kata Meiki dengan getir. Para anggota dewan sangat marah sehingga mereka ingin memecat saya. Kemudian, Bos Wu memberitahu mereka bahwa ini adalah idemu, jadi mereka membiarkan saya hidup. Sebelum mereka pergi, mereka bilang akan bicara dengan ayahmu nanti. Saya tidak punya pilihan lain. Sekarang, saya hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk membantu Ziyan dengan album ini. Kau, apa katamu? Hong Qitao, bagaimana mungkin? Mereka akan bicara dengan ayahku. Li Cheng terkejut. Dia langsung murka. Dia tidak pernah menduga ini. Sebelumnya, dia mengira dia pasti akan mengalahkan Ziyan. Siapa sangka dia akan melakukan hal seperti itu. Lambat laun, Li Cheng tidak dapat lagi mengendalikan amarah di hatinya dan mulai menghancurkan barang-barang di kamar tidurnya. Dia menghancurkan barang-barang miliknya dengan keras. Meiki mendengar beberapa suara keras yang diikuti oleh suara bip. Jelas saja ponselnya juga hancur. Meiki menghela nafas. Bab 338 Restoran yang Sibuk. Bisa dibayangkan jika Ziyan segera merilis album ini, ia akan segera populer dan menjadi tenar. Apa yang harus kulakukan? Aku benar-benar telah menyinggung Ziyan kali ini, dan Li Cheng masih sangat marah. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Setelah berpikir selama setengah jam, Meiki menelepon Ziyan. Halo, Ziyan. Silakan datang ke kantor saya. Beberapa menit kemudian, Ziyan dan Zhou Fei datang. Meiki, yang hampir menangis, berkata, Ziyan, maafkan aku. Ini semua salahku, tapi aku tidak bisa tidak mematuhinya. Li Cheng lah yang mencalonkanku sebagai sutradara. Dia menyukaimu dan dia telah mempersulitmu untuk menjadi populer. Aku tidak bisa tidak mematuhinya. Ia memilih untuk jujur mengatakan kepada Ziyan bahwa Li Cheng lah yang telah menghalangi jalannya. Ia juga bersikap menyedihkan untuk meredakan ketegangan hubungan mereka. Sekalipun mereka tidak bisa berteman, ia akan berada di posisi yang jauh lebih baik jika ia bukan musuhnya. Setelah Meiki menceritakan seluruh kisahnya, Ziyan dan Zhou Fei akhirnya mengetahui apa yang terjadi baru-baru ini dengan sangat rinci. Ternyata Li Cheng tidak pernah ada di pihakku. Dia memang orang yang tidak jujur dengan motif tersembunyi. Li Cheng berpura-pura baik hati di depan kita dan menawarkan bantuannya dengan penuh perhatian, tapi diam-diam dia telah menyusahkan kita. Setelah tinggal di kantor Meiki selama lebih dari setengah jam, Ziyan dan Zhou Fei pergi. Sekarang setelah Meiki dengan ekspresi polosnya memberitahu mereka siapa yang telah menyebabkan masalah pada mereka, hubungan mereka pun menjadi sedikit lebih baik. Meskipun mereka tidak mungkin lagi bermesraan, mereka tidak lagi bermusuhan. Bahkan Zhou Fei pun terdiam, karena ia terlalu enggan untuk mengatakan apapun.
Ia merasa bahwa ia dan kakak Yan tidak akan lama lagi berada di perusahaan hiburan kerajaan. Selama periode ini, Meiki hanya akan menjadi salah satu atasan mereka. Aku tidak tahu Li Cheng sudah mulai menyusahkan kita sejak kau merilis album pertama. Lagi pula, dia mengatur program-program selanjutnya dengan tujuan mencoreng nama baik kita. Betapa jahatnya dia. Orang-orang pengkhianat seperti dia seharusnya masuk neraka. Setelah kembali ke kantor, Zhou Fei melampiaskan amarahnya. Sulit untuk memahami apa yang dipikirkan orang. Ziyan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku hanya tidak menyangka Li Cheng begitu pandai melakukan hal-hal sepele. Karena Bibitang bertindak kali ini, Dewan Direksi akan berada di bawah tekanan besar. Kurasa ayah Li Cheng pasti akan memberinya pelajaran keras. Zhou Fei mengerucutkan bibirnya dan berkata, aku akan mengejeknya lain kali aku melihatnya. Ha. Melihat Zhou Fei dan membayangkan apa yang akan dia lakukan saat melihat Li Cheng, Ziyan tertawa terbahak-bahak. Saat melihat Ziyan tertawa, Zhou Fei pun ikut tertawa. Jelas, kakak Yan sedang senang karena masalah ini sudah selesai. Karena itu, setelah berpikir sejenak, ia berkata, mari kita lihat apakah lagu-lagunya mendapat rating bagus. Kamu merilis 3 lagu hari ini, dan kamu bisa merilis 3 lagu lagi besok. Selanjutnya, kita bisa merekam 4 lagu sisanya. Ini rencana yang sempurna. Ziyan mengangguk. Keduanya menelusuri halaman web secara opsional. Publisitas hari itu berhasil sampai taraf tertentu, dan 3 lagu yang dirilis Ziyan dengan cepat mencapai 50 teratas daftar lagu baru. Ini baru permulaan. Efeknya akan jauh lebih besar ketika lebih banyak pengguna perangkat lunak yang online di malam hari. Tidak diragukan lagi bahwa aksi-aksi ini sungguh menarik. Selain itu, lebih banyak berita muncul di tagar yang paling banyak dicari di Weibo. Hanyang dengan murah hati memberikan 10 lagu hits untuk Ziyan. Apakah dia mengagumi kecantikannya, atau justru mengejarnya? Informasi ini menarik perhatian banyak orang. Tak lama kemudian, semua orang di lingkaran itu mengetahuinya. Setelah mendengar berita itu, mereka awalnya terkejut. 10 lagu. Benarkah? Mereka pun terkejut. Mereka yakin Ziyan pasti akan terkenal karena telah diberi 10 lagu oleh Hanyang. Akhirnya, mereka iri pada Ziyan. MMP, 10 lagu ini bagus sekali. Kenapa aku tidak seberuntung itu? Mereka yang iri dengan keberuntungan Ziyan akan menjadi gila jika mereka tahu bahwa Hanyang adalah suami Ziyan. Menurut mereka, begitu seseorang memikat Hanyang, mereka akan punya buku lagu keliling. Pukul 5, waktunya pulang. Oleh karena itu, Ziyan dan Zhou Fei mengemasi barang-barang mereka, keluar dari kantor, dan turun ke bawah. Banyak orang yang pulang kerja. Kali ini, sikap mereka berubah drastis. Halo, Kakak Yan. Kakak Ziyan, Kakak Zhou Fei. Kakak Yan, Kakak Fei. Begitu melihat mereka, banyak orang yang menyambut mereka dengan senyuman. Ziyan menanggapi seperti yang ia lakukan beberapa tahun lalu. Ia melengkungkan bibirnya dan mengangguk kecil. Semua orang yang bertemu Ziyan bergegas memberi jalan hingga Ziyan masuk ke dalam lift. Ketika lift turun, banyak orang menggelengkan kepala dan mendesah penuh emosi. Betapa murah hati dan informalnya kakak Ziyan. Masuk akal jika dia berhasil, karena hanya sedikit orang yang berpikiran terbuka seperti itu. Beberapa tahun yang lalu, kakak Yan sangat terkenal. Mungkin saja kakak Yan akan populer lagi seiring waktu. Beberapa orang ini menjelek-jelekkan Ziyan, sementara yang lain mengejeknya. Mereka tidak menyangka Ziyan akan mengangguk ketika mereka menyapanya, jadi hanya ada satu perasaan di hati mereka, kagum. Tentu saja, beberapa orang, termasuk Surwoyu dan Bai Wei, bersembunyi di sudut ketika mereka melihat Ziyan. Mereka berdiri di ujung koridor, terlalu takut untuk menunjukkan diri. Ziyan dan Zhou Fei naik lift ke lantai 1. Di bawah tatapan semua orang, mereka masuk ke dalam mobil super dan perlahan pergi. Mereka berdua kembali ke restoran. Ada banyak pengunjung yang mengantre di depan restoran, dan banyak orang duduk di dalam sementara Zhang Han sedang menyiapkan makan malam di dapur. Kau kembali. Zhang Han melirik Ziyan dan berbicara sambil tersenyum. Ya, makan malam apa malam ini? Ziyan melihat sekeliling dapur beberapa kali. Apakah ada daging? Zhou Fei bertanya langsung. Kita akan makan semur ayam, angsa berbumbu, foie gras goreng, dan beberapa hidangan dingin, jawab Zhang Han. Aku lapar. Zhou Fei menyeringai. Apakah Meng Meng sendirian di lantai atas? Ziyan melirik sofa. Biasanya, Meng Meng sedang menonton TV di sofa lantai 1 sementara Zhang Han sedang memasak. Wang Yihan dan Wu Guang datang ke sini, mereka sedang bermain di lantai atas. Oh, biar aku lihat. Ziyan mengangguk dan naik ke atas. Sungguh pemandangan yang hidup. Wang Jiawen, Su Yu, ketiga anaknya, Zhang Li dan Luo Qing semuanya berada di lantai 2. Orang dewasa dan anak-anak memainkan permainan tim yang disebut Eagle Catches Chicken.
Saat itu, Wang Jiawen sedang bermain elang, sementara Su Yu bermain ayam. Di belakangnya berdiri barisan orang-orang yang bermain ayam, semuanya menarik-narik pakaian orang di depan. Meng Meng dan dua anak lainnya berada di belakang barisan. Saat Ziyan dan Zhou Fei berjalan ke atas, permainan dimulai, jadi mereka berdiri di belakang dan menonton sebentar. Aku akan mengasah pisau itu, kata Wang Jiawen dengan keras. Kenapa kau akan mengasah pisau itu? Tanya Su Yan, yang berperan sebagai ayam betina. Untuk menangkap ayam-ayammu dan membunuhnya. Mengapa kamu ingin menangkap ayam-ayamku? Ayam-ayammu memakan nasi dan minum airku, jadi aku berniat memakannya. Bisakah kamu menangkap mereka lusa? Bisakah kamu menangkap mereka besok? Kapan kamu bisa menangkap mereka? Percakapan mereka berdua cukup lancar, membuat ketiga anak kecil di barisan belakang merasa gugup, sehingga mereka menatap Wang Jiawen dengan saksama. Setelah berbicara, Wang Jiawen bergegas menghampiri sekelompok orang ini. Ketiga anak itu begitu ketakutan hingga mereka berteriak berulang kali dan berlari ke sana kemari di belakang orang dewasa. Setelah berkelahi, Wang Jiawen akhirnya menangkap Zhang Li. Babak permainan ini telah berakhir. Begitu melihat Ziyan dan Zhou Fei, semua orang yang hadir menyapa mereka. Meng Meng langsung memeluk Ziyan dan terdiam beberapa detik. Kemudian, ia berlari kembali dan meminta mereka untuk melanjutkan permainan. Ziyan kembali ke kamar tidur untuk berganti pakaian, sementara Zhou Feng ikut serta dalam pertempuran. Setelah menyelesaikan percakapan, Zhang Li mulai menangkap orang dan akhirnya menangkap Zhou Fei. Zhou Fei memainkan elang dan bergerak cepat dari satu sisi ke sisi lain. Setelah beberapa saat, ia berlari ke belakang barisan dan memeluk Meng Meng erat-erat. Haha, aku menangkapmu. Zhou Fei tertawa. Hah. Meng Meng tiba-tiba tertegun. Ia mengedipkan mata besarnya yang jernih dan memutar mulutnya. Bagaimana kau bisa menangkapku? Ketika melihat Ziyan keluar dari kamar tidur, putri kecil itu dengan memelas meminta bantuan. Mama, aku tertangkap. Meng Meng akan dimakan. Ziyan tertawa terbahak-bahak. Dia tidak akan memakanmu. Sudah waktunya kamu bermain elang. Zhou Fei mencubit wajah imut Meng Meng. Hah, aku bisa berperan sebagai elang. Hebat. Meng Meng baru ingat bahwa orang yang tertangkap akan berperan sebagai elang ketika Ziyan mengingatkannya. Tiba-tiba, ia merasa senang. Meng Meng berlari ke barisan depan. Meskipun sempat berpikir sejenak, ia gagal mengingat dialog pembuka. Karena itu, Meng Meng cemberut sambil menatap Su Yu. Aku elang. Aku ingin menangkap ayam-ayammu, merebusnya, dan memakan dagingnya. Aku akan mulai. Sambil berbicara, Meng Meng mulai bergerak. Su Yu mencoba menghentikannya, sehingga Meng Meng berlari mengelilinginya. Setelah mengejar mereka selama beberapa menit, Meng Meng akhirnya berlari ke belakang barisan. Su Yu sengaja kalah. Ia memegang kaki Zhang Li dan berkata sambil tersenyum, Bibi Lili, aku menangkapmu. Aduh, aku hampir dimakan. Apa yang harus kulakukan? Zhang Li berpura-pura sedih. Hah. Meng Meng tertegun, lalu buru-buru menghiburnya. Tidak, aku tidak mau makan dagingmu. Waktunya kau bermain elang. Wajah ekspresif Meng Meng selalu membuat orang dewasa tertawa. Setelah menangkap Zhang Li, Meng Meng mengajak Mama ikut bermain. Ziyan tersenyum lebar. Akhirnya, Mama ikut bermain dan bermain sebentar. Ketiga anak itu, yang berlari riang, keringat membasahi dahi mereka. Mereka memang menikmatinya. Permainan belum berakhir sampai Zhang Han datang dan memberitahu mereka bahwa hanya tersisa 20 menit sampai makan malam. Elang menangkap ayam sungguh menarik. Meng Meng duduk di sofa dan menatap Ziyan. Lalu, ia cemberut dan berkata, Michael dan Ivan belum pernah memainkannya. Mama, kita bisa bermain bersama lain kali aku bertemu mereka. Baiklah, kita bisa main game bersama nanti. Ziyan tersenyum. Meng Meng, siapa Michael dan Ivan? Wang Yihan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka adalah teman baik saya yang tinggal di San Diego, kata Meng Meng. Apakah mereka orang asing? Tanya Wu Guang, merasa sedikit malu. Ya, mereka orang asing. Rambut dan mata mereka tidak hitam. Mereka teman-teman asingku, kata Meng Meng sambil mengedipkan mata besarnya. Saat dia menyebutkan kata, orang asing, beberapa kali, semua orang tertawa terbahak-bahak. Ziyan juga menatap Zhou Fei dengan marah. Meng Meng telah mempelajari kata, orang asing, dari Zhou Fei. Anak-anak memperoleh pengetahuan dengan sangat cepat ketika mereka masih muda dan dapat dengan mudah mengingat apa yang dikatakan orang lain. Bab 339 tak terduga. Saya tidak suka orang asing, tapi saya suka Meng Meng, kata Wang Yihan sambil tersenyum. Aku juga suka Yihan, jawab Meng Meng sambil tertawa. Wu Guang, yang merasa agak malu, mengambilnya dalam hati dan berkata, aku juga suka Meng Meng. Melihat penampilan anak kecil itu, Ziyan dan yang lainnya tidak dapat menahan senyum.
Kalau saja Zhang Han ada di sini, dia pasti akan tenggelam dalam pikirannya. Aku juga suka ayah Meng Meng karena masakannya enak sekali. Aku tidak pernah bosan memakannya, kata Wang Yihan sambil matanya berbinar-binar. Aku sangat menyukai papaku. Meng Meng pun melakukan hal yang sama. Aku juga. Wu Guang bagaikan penunjuk arah angin yang mengatakan apapun yang dikatakan kedua gadis kecil itu. Aku juga suka ibu Meng Meng. Dia sangat cantik, kata Wang Yijan sambil menatap Ziyan. Ibu saya sangat cantik. Meng Meng melemparkan dirinya ke pelukan Ziyan. Aku juga menyukainya. Setelah melirik kedua gadis kecil itu, Wu Guang menatap Ziyan dan mengulangi hal yang sama. Interaksi ketiga anak itu membuat orang dewasa yang hadir tertawa terbahak-bahak. Kali ini, Meng Meng berkata lebih dulu, aku juga suka Bibi Lili dan Bibi Fei Fei. Aku juga menyukai Bibi Lili dan Bibi Fei Fei, ulang Wang Yihan. Aku juga. Wu Guang mengikutinya. Saya juga suka. Ketiga anak itu menyebutkan semua orang yang hadir. Bahkan, mereka lupa bahwa Wang Jiawen adalah satu-satunya laki-laki di ruangan itu. Anak-anak tampak sama sekali mengabaikannya. Wang Jiawen masih menunggu dengan sungguh-sungguh. 1 detik, 2 detik. Setengah menit berlalu. Meski tatapannya penuh rasa ingin tahu, ketiga anak kecil itu malah mengalihkan pembicaraan. Apa yang mereka lakukan membuat Wang Jiawen merasa seolah-olah dia tidak ada. Ehem. Dia terbatuk pelan dan berkata, Yihan, Guang, Meng Meng, apa kalian tidak menyukaiku? Tidak. Wu Guang tidak sopan kali ini saat dia berbicara dengan nada main-main. Aku juga tidak suka ayahku, Wang Yihan tersenyum. Hah. Meng Meng yang terkejut, tidak mengerti mengapa mereka tidak menyukai Paman Wang. Dia mengedipkan matanya yang besar dan jernih dan menatap Wang Jiawen sejenak sebelum bergumam, jika kalian berdua tidak menyukainya, haruskah aku menyukainya? Kamu seharusnya tidak menyukainya. Katakan apa yang baru saja kita katakan, Meng Meng, kata Wang Yihan. Baiklah. Meng Meng mengangguk. Wajah Wang Jiawen sekeras batu. Ia terdiam beberapa saat sebelum berkata dengan marah, aku mau menangis karena kau tidak menyukaiku. Silakan, ayah, kata Wang Yihan tanpa henti. Dia tahu ayahnya hanya bercanda. Bagaimana mungkin dia menangis? Aduh. Wang Jiawen berpura-pura sedih dan menangis sambil menutup matanya dengan kedua tangannya. Sementara itu, ia mengamati ekspresi ketiga anak itu melalui sela-sela jarinya. Ketika mereka melihat Wang Jiawen benar-benar menangis, anak-anak itu benar-benar bingung. Aduh, Paman Wang, jangan menangis. Meng Meng, yang baik hati, melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata, kami juga menyukaimu. Berhenti menangis, berhenti menangis. Ayah, jangan menangis. Aku sangat menyukaimu. Aku juga menyukaimu, Paman, kata Wu Guang sambil melangkah mendekati Wang Jiawen. Dang. Hahaha. Kamu pasti suka aku. Wang Jiawen melepaskan tangannya sambil tertawa. Apa? Ayah bohong. Ayah tidak menangis, kata Wang Yihan sambil cemberut. Hah, kamu nggak nangis. Gumam Meng Meng. Melihat ekspresi kedua gadis kecil itu, Wang Jiawen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, karena dia sama sekali tidak bisa menangis. Sementara mereka berbicara, Zhang Han naik ke atas dengan 2 piring di tangannya. Ketika mereka melihatnya, Zhang Li, Luo Qing dan Zhou Fei bergegas turun untuk membantunya mencuci piring. Ziyan, Wang Jiawen dan Su Yu membawa ketiga anak itu ke meja makan persegi panjang di dekat jendela di lantai 2. Karena keluarga Zhang Han dan Zhou Fei biasanya makan di meja teh, meja ini jarang digunakan. Setelah beberapa menit, semua hidangan hampir tersaji. Mari kita minum sebotol anggur ini hari ini. Akhirnya, Zhang Li naik ke atas sambil membawa sebotol lafite. Ketika Wang Jiawen melirik anggur itu, mulutnya sedikit bergetar. Dia telah melirik semua anggur di lemari anggur di lantai bawah, jadi dia tahu bahwa semua itu sangat berharga. Ketika dia mendengar Zhao Dahu mengatakan bahwa anggur-anggur itu dikirim oleh Liu Qingfeng, dia terkejut. Wang Jiawen tersedak muntahannya sendiri dan tidak pulih dari keterkejutannya untuk waktu yang lama. Semakin sering ia menghubungi keluarga Zhang, semakin sulit baginya memahami mereka. Wang Jiawen merasa sangat beruntung bisa akrab dengan orang-orang seperti itu. Beruntung sekali Wang Yihan bisa akrab dengan Meng Meng. Konon, orang yang mencintai seseorang juga mencintai anjingnya. Karena Meng Meng menyukai Wang Yihan dan Wang Yihan ramah, hubungan antara Ziyan, Wang Jiawen, dan Su Yu pun perlahan menghangat. Ini adalah kebijaksanaan duniawi yang sangat umum. Terlebih lagi, Wang Jiawen memutuskan untuk mengajak Wang Yihan bermain dengan Meng Meng kapanpun ia senggang. Sebenarnya, persahabatan didasarkan pada kontak yang konstan dan ketulusan. Meskipun beberapa orang memiliki banyak kerabat, mustahil bagi mereka untuk tetap berhubungan dengan semuanya. Namun,
Orang-orang yang tidak terlalu dekat dengan kerabat mereka akan memiliki sahabat sejati dan membina hubungan yang lebih baik dengan teman-teman mereka daripada dengan kerabat jauh mereka. Setiap hubungan membutuhkan usaha dan ketulusan. Orang-orang cenderung menganggap orang yang licik dan tidak akan mengetahui niat mereka yang sebenarnya sebagai lelucon. Wang Jiawen kini menyadari apa artinya ini. Ia berniat untuk tetap berhubungan dengan Zhang Han dan keluarganya dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya, ia telah memikirkan hal ini sejak pertama kali bertemu Wang Yihan dan terpikat oleh masakan Zhang Han. Namun, ia merasa tertekan ketika mengetahui bahwa Zhang Han ternyata sangat tangguh. Kini, ia hanya ingin mengikuti kata hatinya. Makan malamnya, yang mencakup porsi sayuran dan daging yang seimbang, cukup mengenyangkan, sehingga semua orang dewasa dan anak-anak menikmatinya. Meng Meng dan dua anak lainnya makan secepat burung. Setelah makan malam, mereka bertiga berlari ke sofa dan mulai bermain dengan mainan mereka. Di meja makan, ketika orang dewasa hampir kenyang, mereka mulai minum anggur merah dan mengobrol. Sesekali, mereka menggigit makanan. Ngomong-ngomong, Ziyan, Suyu tiba-tiba teringat sesuatu. Maka, ia meletakkan sumpitnya dan berkata sambil terkekeh, "Aku melihat-lihat Weibo dalam perjalanan ke sini dan melihatmu muncul tanpa henti di berita. Selain itu, aku tahu hanya memberimu 10 lagu. Aku mendengarkan 3 lagu yang kau rilis. Kedengarannya sangat bagus. Kau bernyanyi dengan sangat baik. Kapan kau akan merilis 7 lagu lainnya? Aku tidak sabar untuk mendengarkannya." Ziyan menyeringai dan berkata, "Saya akan merilis 3 lagu besok, tetapi 4 lagu sisanya akan dirilis setelah jangka waktu tertentu. Album ini akan melejitkan popularitas Ziyan. Aku rasa 3 lagu yang kamu rilis pasti akan memenangkan banyak penghargaan. Kamu akan segera menjadi penyanyi papan atas," kata Wang Jiawen sambil tersenyum. "Terima kasih atas kata-kata keberuntunganmu." Ziyan terkekeh. Mendengar pujian ini, Ziyan merasa sangat gembira. Lagi pula, Wang Jiawen tidak memujinya secara membabi buta. Ia hanya mengatakan yang sebenarnya. "Aku baru saja memeriksa Weibomu. Aku ingat kamu punya 6 juta pengikut tadi pagi, tapi sekarang sudah 10.000 lebih." Suyu menghela napas penuh emosi. Mereka bertambah sangat cepat. "Hei, hari ini memang hari pertama, tapi publisitas kita sudah mulai berpengaruh. Aku perkirakan jumlah pengikut Ziyan akan meningkat drastis minggu depan jika kita merilis 3 lagu lagi. Setelah netizen mengalihkan perhatian mereka, kita akan merilis album dan video musiknya, yang tampaknya akan kembali menarik perhatian orang-orang." Zhou Fei menggelengkan kepalanya sambil berbicara. Ia punya rencana khusus untuk misi mereka saat ini. "Betapa hebatnya kakak iparku." Zhang Li menjulurkan ujung lidahnya. "Semua ini berkat bantuan Hanyang yang murah hati. Dia bahkan lebih hebat lagi. Berkat identitasnya sebagai penulis lirik, dia punya 70 juta pengikut. Sungguh mengerikan." Dia dipanggil. Begitu Zhou Fei menyebut Hanyang, matanya berbinar. Dia hampir memujinya tanpa pikir panjang ketika, Ziyan pura-pura batuk tanpa sengaja. Dia menendang Zhou Fei secara diam-diam. Karena itu, ia menghentikan kata-kata Zhou Fei selanjutnya. Setelah berpikir sejenak, Zhou Fei melirik Zhang Han, yang berdiri di samping Ziyan, dan berkata setelah jeda, "Meskipun dia hebat, kakak iparku bahkan lebih hebat lagi. Keahlian memasaknya bisa membantunya menaklukkan dunia." Ketika dia selesai berbicara, Zhou Fei tertawa beberapa kali. Dia tahu bahwa kakak Yan khawatir Zhang Han akan cemburu. Jika dia berada di posisinya dan punya pacar yang membuat kemajuan pesat berkat bantuan seorang wanita dan memuji wanita itu saat mereka makan malam, Zhou Fei juga akan merasa tidak nyaman. Ketika Zhou Fei tiba-tiba mengganti topik pembicaraan, Wang Jiawen dan Su Yu memahami maksudnya, meskipun awalnya terkejut. Karena itu, mereka pun segera setuju. "Ya, masakan Tuan Zhang sungguh luar biasa. Dia juru masak paling hebat yang pernah kulihat. Saya tidak bisa menahan diri untuk makan, meskipun saya jarang makan malam." "Benar sekali. Masakan saudara Zhang Han memang yang terbaik di dunia." Luo Qing juga setuju dengan beberapa kata-kata yang agak berlebihan. "Saudaraku memang luar biasa," kata Zhang Li sambil tersenyum. Melihat ekspresi mereka dan mendengar apa yang mereka katakan, Zhang Han tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia menganggapnya sangat menarik bahwa mereka memuji Zhang Hanyang dan kemudian tiba-tiba berhenti. "Apakah mereka takut aku cemburu? Bagaimana mungkin aku iri pada diriku sendiri?" Tak seorang pun menyebut Hanyang lagi. Sebaliknya, mereka berbincang tentang beberapa hal menarik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Setelah makan malam, Zhang Li, Zhou Fei, dan Luo Qing membersihkan meja. Sekitar pukul 7.30, Zhang Li dan Luo Qing berangkat kerja. Wang Jiawen, Su Yu, dan kedua anaknya baru berangkat pukul 9. Zhou Fei juga pergi bersama mereka.
Sambil memperhatikan Zhou Fei masuk ke dalam Bugatti, Wang Jiawen merasa sedikit pusing dan berpikir dalam hati. Mereka tak terduga. Ia percaya bahwa Tuan Zhang selalu berkuasa. Namun, semakin sering bertemu dengannya, ia menyadari bahwa apa yang ia ketahui sebelumnya hanyalah puncak gunung es. Bagaimana mungkin seseorang yang punya mobil super seharga lebih dari 60 juta yuan cuma bos restoran biasa? Bercanda, ya, dia menjalani hidup ini. Pada malam harinya, Zhang Han bercerita untuk membujuk Meng Meng tidur seperti biasa. Setelah Meng Meng tertidur, Zhang Han dan Ziyan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Dia sudah menghitung hari. Ziyan baru saja menstruasi minggu lalu, jadi dia harus menahan diri sampai Jumat. Namun, Zhang Han tidak menyangka dia akan menunggu begitu lama. Biasanya, Ziyan libur di hari Minggu, tetapi Meiki dengan antusias memesan tim syuting terbaik perusahaan untuk Ziyan. Ia juga telah mengatur konferensi pers dan program hiburan untuknya. Ziyan benar-benar sibuk. Pada hari Minggu, tim mulai syuting beberapa video musik lagu-lagu tersebut di Hong Kong. Kemudian, mereka harus mengambil gambar pemandangan tempat-tempat menarik di daratan Tiongkok dan berusaha sebaik mungkin untuk menghasilkan album yang berkualitas baik dalam segala aspek. Beberapa hari berlalu dengan cepat. 7 hari yang lalu, Jiang Zonhao dan Zhang Han telah mencapai kesepakatan bahwa mereka harus bertanding satu sama lain di Gunung Yunding. Hari ini adalah harinya. Bab 340 di Gunung Yunding. Gunung Yunding terletak di Hong Kong Utara. Wilayah utara Hong Kong relatif luas. Pulau Selatan hanya menempati sekitar 1/10 wilayah Hong Kong, sementara Gunung Yunding terletak di distrik Jiantang di wilayah utara, dipisahkan dari distrik timur oleh sebuah teluk. Dengan demikian, letaknya tidak jauh dari Pulau Selatan. Gunung Yunding, yang ditumbuhi pepohonan rimbun, berada lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Terdapat jalan berkelok yang membentang dari kaki gunung hingga lereng gunung. Di lereng gunung, yang tingginya lebih dari 300 meter di atas permukaan laut, terdapat area parkir dan beberapa fasilitas. Jika orang memarkir mobil di sana, mereka harus mendaki gunung. Di puncak gunung terdapat platform yang menghadap ke selatan tempat semua orang dapat berdiri dan menikmati pemandangan distrik Jiantang, serta pemandangan teluk antara distrik Jiantang dan Pulau Selatan. Tempat ini memang memiliki pemandangan yang indah dan udara segar yang menarik banyak pendaki gunung. Pada hari ini, lebih dari selusin pria berpakaian hitam menjaga beberapa persimpangan di kaki Gunung Yunding, karena pada hari itu sedang diadakan pesta kecil bagi para seniman bela diri di Gunung Yunding. Mereka yang menghadiri pesta ini semuanya kaya dan terhormat. Para penjaga memperbolehkan orang kaya lewat dan meminta orang yang tidak dikenal untuk memegang dinamometer. Hanya jika indikator mereka memenuhi standar seniman bela diri, mereka bisa masuk. Sementara itu, para pendaki gunung dilarang masuk. Di peron puncak, 2 baris kursi telah disusun membentuk setengah lingkaran. Jiang Zonhao duduk di posisi paling tengah, menikmati teh yang baru diseduh perlahan. Ada sekitar 17 atau 18 orang yang duduk di sebelahnya. Sebagian dari mereka adalah lelaki kuat yang berusia awal 20-an, sebagian adalah seniman bela diri tua yang berusia lebih dari 60 tahun sehingga tampak 10 tahun lebih muda, sebagian adalah wanita berusia antara 30 dan 40 tahun, sebagian adalah gadis muda berusia 17 atau 18 tahun, dan yang lainnya adalah remaja berusia sekitar 13 atau 14 tahun. Orang-orang yang datang paling awal berasal dari keluarga seniman bela diri. Beberapa dari mereka dibawa ke sana oleh para tetua untuk memperluas wawasan, sementara yang lain datang untuk berkomunikasi dengan rekan-rekan mereka. Tuan Jiang, kudengar Anda telah melangkah ke alam bumi. Selamat. Seorang pria parubaya berjas tang memberi hormat kepada Jiang Zonhao sambil tersenyum. Saya sangat beruntung bisa mencapai tahap ini. Saya pergi ke gunung salju di daratan untuk menyelesaikan sebuah tugas dan mendapatkan wawasan tentang puncak gunung salju sebelum akhirnya mencapai tahap bumi. Jiang Zonhao menggelengkan kepalanya sedikit, merasa agak bangga. Di lingkaran ini, kekuatan kebanyakan seniman bela diri kurang lebih sama. Ketika ia berada di tahap mendalam, ia merupakan sosok yang relatif kuat. Namun, sekarang setelah ia menembus tahap bumi dan nilainya meningkat drastis, nilainya jauh lebih tinggi daripada orang-orang ini. Oleh karena itu, ia akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang dari lingkaran superior. Saya telah terjebak di puncak tahap mendalam selama 3 tahun. Meskipun saya mencoba mengasingkan diri dan berkeliling dunia, saya gagal menemukan cara untuk berkembang. Bisakah Anda memberi saya saran, Mater Jiang? Tanya pria parubaya berjas tang itu. Jiang Zonhao meliriknya. Orang ini bernama Mu Wu. Semasa muda, ia mendapat kesempatan untuk menjadi seniman bela diri. Namun, ia tidak pernah bergabung dengan pasukan apapun dan tidak pernah memimpin keluarga untuk berbisnis. Ia hanya tertarik pada seni bela diri, sehingga bisa dibilang ia seorang pecandu seni bela diri. Begitu Mu Yu selesai berbicara, mata 3 orang lainnya menjadi cerah. Mereka semua berada di puncak tahap mendalam,
jadi hanya tinggal satu langkah lagi sebelum mereka menjadi master tahap bumi. Namun, mereka gagal menemukan cara yang tepat untuk menerobos, karena jaraknya setipis kertas jendela dan sangat misterius. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, Jiang Zonhao tenggelam dalam pikirannya. Bisa beritahu caranya? Omong kosong. Keterampilan ini memang berharga. Ini kesempatan dan pengalaman saya sendiri. Kenapa saya harus menceritakannya? Setelah memikirkan cara berbicara dengan mereka, Jiang Zonhao menemukan solusi yang tepat. Ia melirik Mu Wu dan berkata, aku bisa memberitahumu, tapi aku punya syarat. Kau harus bergabung dengan Badan Keamanan Nasional dan menjadi bawahan langsungku. Hanya dengan syarat ini aku akan memberitahumu secara detail bagaimana aku berhasil menembus level ini. Aku bisa berjanji kau akan mencapai tahap bumi dalam 2 tahun. Bagaimana menurutmu? Ia akan segera dipromosikan menjadi Diaken Badan Keamanan Nasional, dan kelak ia akan menjadi kustodian. Ketika saatnya tiba, ia akan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Faktanya, inilah titik awal yang sesungguhnya bagi orang-orang yang ingin menjadi superior, sehingga terjadi lompatan kualitatif dari seorang Diaken menjadi kustodian. Namun, jika ia ingin dipromosikan menjadi seorang penjaga, ia membutuhkan setidaknya 5 bawahan langsung di atas tingkat mendalam. Jiang Zonhao datang ke Gunung Yunding lebih awal untuk urusan ini. Sebenarnya, ia biasanya muncul setelah pukul 12. Jika Mu Wu menerima lamarannya, dia bisa berbagi beberapa pengalaman dengannya secara selektif. Bergabung dengan Badan Keamanan Nasional. Lupakan saja. Mu Wu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, aku suka kebebasan, jadi aku tidak ingin bergabung dengan pasukan manapun. Kudengar saudara Jiang sekarang menjadi Diaken. Seorang pria lain berusia 30-an tertawa saat berbicara. Ya, pihak terkait sudah mengajukan permohonan. Saya rasa akan disetujui dalam seminggu, jawab Jiang Zonhao sambil mengangguk. Selamat, saudara Jiang. Mengingat bakatmu dalam seni bela diri, kau pasti akan menjadi master tingkat surga di masa depan, mengalami peningkatan pesat, dan melangkah ke jajaran atas dunia seni bela diri. Pria itu menyanjungnya. Kemudian, orang lain juga setuju. Tuan Jiang akan segera naik pangkat. Jangan lupakan kami jika Anda naik pangkat nanti. Kekuatan Tuan Jiang terlihat jelas oleh semua orang. Selain itu, beliau dipromosikan berkat kerja kerasnya. Saya sangat mengaguminya. Itu benar. Saat Jiang Zonhao mendengarkan pujian mereka, matanya perlahan-lahan dipenuhi rasa puas diri. Setelah menyadari mereka hendak berhenti berbicara, Jiang Zonhao terbatuk ringan dan berbicara. Tenang saja. Aku akan menghubungimu setelah aku mendapatkan beberapa tugas bagus. Terima kasih banyak, Tuan Jiang. Semua orang memberi hormat kepadanya, mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Oh, ngomong-ngomong. Jiang Zonhao, yang tiba-tiba teringat sesuatu, berkata sambil menatap Mu Wu, Gu Chuanlong, juga dikenal sebagai Master Gu, akan datang nanti. Dia baru saja mencapai batas untuk menembus master tingkat surga, jadi dia memang sedang dalam suasana hati yang baik. Jika kamu memiliki pertanyaan tentang seni bela diri, kamu bisa bertanya langsung kepadanya. Jika dia bersedia memberitahumu apa yang harus dilakukan, kamu akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Apa? Tuan Gu akan datang nanti. Mata Mu Wu melebar saat ia berkata dengan takjub, Tuan Gu adalah sosok legendaris. Meskipun usianya baru 41 tahun, ia akan segera dipromosikan menjadi Tuan tingkat surga. Sungguh menakjubkan. Saya tidak menyangka Tuan Gu akan datang. Saya akan sangat beruntung jika ia memberikan sarannya kepada saya. Saudara Jiang, kudengar Guru Gu melukai seorang tetua sekte dengan parah di Shenzhen bulan lalu, tapi aku tidak tahu apakah berita ini benar, kata orang lain dengan rasa ingin tahu. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, semua orang menatap Jiang Zonhao. Itu benar sekali. Di bawah tatapan semua orang, Jiang Zonhao mengangguk dan berkata, saya kebetulan sedang bersiap untuk pergi ke Gunung Salju dan pergi ke sana melalui Shenzhen. Ketika saya mendengar hal ini, saya pergi menonton pertandingan. Master Gu menang dengan sangat mudah hanya dengan 3 jurus. Betapa misteriusnya tangan naga peraknya. Lawannya adalah sesepuh sekte Sifang, yang telah berada di puncak tahap bumi selama 5 tahun dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, dalam menghadapi tangan naga perak Master Gu, ia terluka parah dalam 3 jurus. Master Gu memang seorang master sejati. Saat itu, sesepuh lain dari sekte Sifang mengatakan bahwa Master Gu harus dipromosikan menjadi master tahap surga dalam waktu setengah tahun. Tuan Gu memang pantas disebut Tuan. Dia sungguh hebat. Dia adalah panutan bagi kami. Semua orang kembali mendesah penuh emosi. Sambil mengobrol, beberapa orang naik gunung secara berurutan. Setelah sekitar 1 jam, sudah ada 50 hingga 60 orang di gunung, banyak di antaranya orang kaya. Beberapa lainnya adalah junior yang datang ke sana untuk memperluas wawasan. Namun, hanya orang kaya dan seniman bela diri yang relatif berkuasa yang berani bersuara. Yang lainnya mendengarkan mereka dengan rendah hati. Hei, suasananya sangat ramai kali ini.
Tiba-tiba, suara keras terdengar di belakang kerumunan. Semua orang menoleh dan melihat seorang laki-laki berambut cepak mengenakan setelan tunik Cina berdiri diam di atas pohon yang berakar di tebing lebih dari 10 meter tingginya di belakang mereka. Begitu melihatnya, Jiang Zonhao segera berdiri dan memberi hormat. Kemudian, ia menyapanya dengan hormat. "Halo, Tuan Gu, selamat datang, silakan duduk." Sambil berbicara, Jiang Zonhao menunjuk ke posisi utama, tempat ia baru saja duduk. Posisi ini diperuntukkan bagi orang yang paling berkuasa. Oleh karena itu, ia bisa saja duduk jika Gu Chuanlong tidak muncul. Jika tidak, ia tidak memenuhi syarat. Haha. Gu Chuanlong terkekeh dan menyentuh dahan pohon dengan jinjitnya. Kemudian, ia jatuh dari udara. Di bawah tatapan semua orang, ia langsung jatuh di depan kursi dan perlahan duduk. Para ahli memang murah hati ketika memberi perintah. Banyak orang yang hadir menganggap langkahnya sungguh luar biasa, meskipun ia hanya jatuh dari udara. Ketika Gu Chuanlong duduk, Jiang Zonhao duduk di sampingnya. Kemudian, orang-orang lain bergegas berdiri dan menyapanya. "Halo, Tuan Gu. Sungguh mengejutkan bahwa Tuan Gu bisa datang hari ini. Tuan Gu, lama tidak bertemu." Tidak dapat disangkal bahwa semua orang menyambutnya dengan antusias secara berurutan. Sementara itu, di kaki Gunung Yunding, sebuah Bentley putih melaju melewati para penjaga dan menuju tempat parkir di lereng gunung. Ye Han dan ayahnya, Ye Qi, sedang duduk di dalam mobil. "Ayah, kenapa ayah membawaku ke sini hari ini? Apa ini acara besar?" tanya Ye Han penasaran sambil duduk di kursi belakang bersama ayahnya. "Xiao Han, kamu sudah tidak muda lagi. Sudah waktunya kamu berhubungan dengan kalangan atas. Hari ini, aku membawamu ke sini untuk memperkaya pengalamanmu." "Pesta ini untuk para seniman bela diri," jawab Ye Qi, yang berambut abu-abu dan sedikit keriput. "Pesta untuk seniman bela diri. Pasti banyak seniman bela diri di sini." Mata Ye Han sedikit berbinar. "Ya, kudengar kau mengirim maiba itu ke seorang seniman bela diri bernama Tuan Zhang. Menurutku, kau terlalu mudah terpancing emosi karena belum cukup banyak berinteraksi dengan seniman bela diri. Karena kau sudah berinteraksi dengan lingkaran ini, aku akan menunjukkan pesta ini padamu." Ye Qi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Tuan Zhang sangat kuat," kata Ye Han, "dia punya bawahan yang kebal." Sebenarnya, banyak orang di dunia seni bela diri yang kebal, jadi ini tidak berarti apa-apa. Ada banyak master sejati di gunung hari ini. Alasan aku berjanji untuk membawakan mobilnya adalah karena aku ingin kau menjalin koneksi baru dengan para seniman bela diri. Ye Qi terkekeh. "Ayah, maksudmu Tuan Zhang tidak memiliki posisi tinggi di kalangan seniman bela diri?" tanya Ye Han. "Ya, kalau dia punya jabatan tinggi, kenapa aku belum pernah mendengar tentangnya?" Ye Qi menggelengkan kepalanya lagi. "Benarkah? Aku juga dengar Liu Qingfeng, yang juga dikenal sebagai Ketua Liu, memberikan minuman keras kesayangannya kepada Tuan Zhang," kata Ye Han bingung. Ketua Liu suka berteman dengan seniman bela diri. Karena itu, beliau terkadang mengirimkan minuman keras. Lagi pula, Tuan Zhang sepertinya tidak mungkin menduduki jabatan tinggi, karena beliau menggunakan gelar Ketua Liu untuk berkhotbah. Ye Qi, yang merasa ini agak lucu, berkata, "Xiao Han, kamu masih terlalu muda. Kamu akan tahu bahwa ada banyak seniman bela diri di dunia ini, tetapi hanya sedikit yang menjadi sangat kuat setelah beberapa tahun." Ye Han merasa sedikit bingung saat berkata, "Jadi, investasi yang kulakukan dengan mengirimkan mobil ke Tuan Zhang gagal?" "Tidak juga. Lagi pula, kau punya hubungan dengannya. Apa yang kau lakukan berhasil. Tapi, menurutku nilai Tuan Zhang itu menggelikan." Saat Ye Qi berbicara, ia menggelengkan kepala sambil tersenyum. Apa yang ia maksud sudah jelas. Maksudnya, Tuan Zhang tidak bernilai lebih dari 60 juta yuan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.